Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul untuk bersama-sama kita akan berdiskusi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi rasa ya di minggu malam ini di acara Imam Ratrioso Zoom Discussion. Sekali lagi terima kasih kepada para sahabat, Bapak Ibu ya yang telah berkenan meluangkan waktunya di minggu malam ini. Seperti biasa pada setiap acara Imam Ratrioso Zoom Discussion kita akan mengangkat tema-tema yang mudah-mudahan memenuhi kebutuhan kita ya. Kebutuhan mental, spiritual, intelektual, dan fisik dalam rangka untuk menyegarkan kehidupan kita, menumbuh kembangkan mental kita, dan yang paling penting adalah kita bisa menjalani kehidupan kita dengan sebaik mungkin ya. Keseimbangan hidup, pencerahan, kesegaran, semangat, motivasi, dan nilai-nilai positif lainnya yang mudah-mudahan dengan perantara acara kita pada malam hari ini kebutuhan itu bisa kita terpenuhi. Pada malam hari ini kita punya tema yang baik sekali ya. Tema tentang keajaiban bersyukur ya. Ini tema yang mungkin klise gitu, sering kita dengar gitu ya. Namun nampaknya justru karena klise ini kita ingin mengetahui lebih dalam lagi gitu ya, bagaimana rasa bersyukur ini betul-betul menjadi keajaiban gitu ya. Seperti halnya link yang saya share di mana Bapak Ibu sudah menerima, menurut saya bersyukur itu adalah puncak pencapaian rohani manusia gitu ya. Saya yakin di banyak literasi, di banyak cerita di semua agama bercerita tentang hal itu gitu ya. Izinkan sebagai prolog saja saya sebagai Muslim saya menceritakan cerita yang sangat familiar, sangat terkenal di teman-teman Muslim. Bagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang mulia, yang sudah dijamin dijamin surganya begitu ya, dijamin surganya, dijamin kebaikannya, dijamin kesuciannya dari dosa dan kesalahan. Beliau masih ya istilahnya itu masih beribadah setiap malam, melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Jadi bisa dibayangkan kalau kaki bengkak itu berdirinya berapa jam, ya kan? Sholatnya berapa jam. Nah, suatu ketika beliau ditanya oleh Siti Aisyah, istri beliau tercinta, ya Rasulullah, dirimu itu sudah mulia, sudah ditanggung surganya. Kenapa engkau masih berlelah-lelah, bercapek-capek untuk beribadah sampai kakimu bengkak? Lalu Rasulullah dengan santunnya, dengan bijaksananya menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah ya, super sekali ya. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Dan representasi dari kesyukuran beliau adalah dengan melaksanakan sholat itu sendiri. Nah, saya yakin cerita seperti ini ada di semua agama, ada di semua sistem kepercayaan, ada di semua kisah-kisah pencerahan ya. Nah, untuk itu kita akan membahas bersama narasumber kita yang telah hadir, dua narasumber kita yang sangat menginspirasi. Yang pertama adalah Pak Paulus. Pak Paulus ini saya dengan beliau baru kenal seminggu. Yes. Minggu lalu ya, Minggu tapi lalu. sepertinya sudah kenal 1 abad. Gitu ya, langsung tektok gitu, ada waktu atau tidak beliau bersedia begitu. Beliau saat ini tadi juga baru terungkap beliau seorang pengusaha properti. Ini menarik sekali ya. Kemudian yang lebih menarik lagi beliau punya kursus ya
bagaimana mempraktekkan bersyukur. Nah, selama 5 tahun ini ada kurang lebih 5.000 peserta ya yang sudah mengikuti kelas bersyukur beliau, dan tentu banyak pencerahan. Nanti kita akan belajar dari beliau. Bersyukur itu prakteknya bagaimana, gitu kan? Prakteknya, kalau selama ini mungkin kita hanya mengetahui sebagai pengetahuan, sebagai sebuah ajaran bahkan perintah, tapi secara teknis operasionalnya bagaimana ya? Ini akan kita diskusikan dengan beliau. Narasumber kedua kita adalah Ibu Sonia. Ya. Ibu Sonia ini beliau saat ini sedang berkarir di sebuah BUMN yang sedang moncer di Indonesia. Tapi saya nggak boleh sebutkan namanya katanya. Beliau latar belakang beliau adalah seorang akademisi, gitu ya. Seorang yang memang concern di bidang kesehatan. Secara teknis akademis beliau menempuh S2 di kesehatan dan keselamatan kerja ya di UI, dan saat ini juga aktif sebagai seorang coach ya. Beliau memiliki beberapa sertifikasi ya, sertifikasi Mind Slim, kemudian sertifikasi risk profesional, juga NLP ya. Nanti dari beliau juga kita akan dapat banyak pencerahan terkait dengan pengalaman-pengalaman dia. Saya kira itu sebagai prolognya ya. Mari kita luangkan waktu malam hari ini untuk mencerahkan seluruh mental, spiritual, panca indera kita, dan mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita terapkan untuk pencerahan diri kita. Baik, untuk berikutnya waktu sudah tepat, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Paulus. Silakan Pak Paulus. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Ibu Sonia, saya duluan ya. Biasanya ladies first. Kali ini saya duluan mulai, nanti kemudian yang panjangnya Ibu. Siap. Oke. Closingnya Pak. Oh, asik. Sebelum closingnya pertanyaan, jawab pertanyaan dulu. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam untuk semuanya. Kita masih di satu, tampaknya WIB semua nih ya. Biasanya kalau ada di lain daerah kita bisa ada yang selamat pagi juga, selamat siang juga. Ini seru. Hari ini adalah perkenalan pertama saya seminggu yang lalu dengan Pak Imam. Kemudian nama Coach Sonia juga sudah disebut di situ. Jadi waktu di WA itu ada sesuatu. Ini Sonia yang mana ya Sonia? Oh, Sonia, Coach Sonia. Kemudian Bapak Ibu yang lain, terima kasih untuk malam hari ini kita bisa berada di ruangan ini. Sedikit kita akan ngobrolin tentang bersyukur. Jadi setuju sekali bahwa ngomong tentang bersyukur itu banyak banget, dan itu cerita lama, cerita panjang yang sudah berabad-abad dari tahun yang lalu, berabad-abad tahun yang lalu ya. Bersyukur, kondisi orang yang jatuh aja dibilangin, udahlah disyukurin aja gitu kan. Dan kita digituin juga. Jadi kadang-kadang kalimat kata bersyukur itu mudah sekali diucapkan. Kemudian bagi orang yang dalam kondisi dia yang sedang sakit, diucapin bersyukur, bisa jadi dalam hatinya, dalam bahasa Betawi, lu sih nggak ngerasain, gua yang ngerasain, makanya lu bisa bilang bersyukur gitu kan. Jadi seolah-olah kalimat kata bersyukur itu mudah diucapkan, kemudian ketika ketemu dengan praktek sejatinya bagaimana gitu. Nah, dalam proses awalnya memang bersyukur ini awalnya dulu suplemen Pak Imam, suplemen dalam sebuah kegiatan aktivitas. Jadi saya menemani anak-anak dulu, dari anak-anak SD, SMP, SMA, mahasiswa gitu. Biasanya ada acara namanya 3 hari 2 malam. Mereka punya acara khusus yang tentang pengembangan diri. Kemudian selesai di acara itu biasanya kan ada niat-niat tuh. Niat kemudian dibuat, diharapkan dengan membuat niat itu pengalaman di 3 hari 2 malam itu terjaga dengan baik gitu. Nah, faktanya itu ternyata enggak. Dan ternyata tidak hanya terjadi pada orang anak-anak atau remaja atau mahasiswa. Bahkan di level orang tua pun juga begitu. Begitu ada acara membuat niat-niat yang sudah dibangun selama 2 hari, 3 hari atau rapat raker gitu kan, itu dibuat kemudian ternyata apa yang menjadi komitmen itu pulang ke rumah bubar.
Karena kalau ibu-ibu lihat cucian lebih banyak di rumah, udah mana yuk kerjain itu. Cucian lebih berat harus dikerjain daripada mengingat niat-niatan yang ada gitu. Iya, 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 iya. Apalagi hobi yang dimiliki itu. Bapak-bapak juga sama saja. Dan ini ternyata memang terkait dengan bagaimana stamina kita menjaga momen demi momen apa yang sudah kita niatkan. Nah, Iya. itu dulu hanya suplemen itu aja. Jadi suplemen supaya niatan-niatan yang sudah dibuat pada saat raker atau saat perjumpaan atau pertemuan itu supaya terjaga dengan membuat jurnal bersyukur. Dengan membuat jurnal bersyukur itu harapannya ingatannya jadi kuat gitulah, menjaga stamina itu. Nah, tentang bersyukur sendiri saya juga memang sudah banyak mendapatkan ketawaan gitu. Bersyukur aja kok bisa menghidupi hidup gitu. Maksudnya bisa laku dijual gitu. Bersyukur aja bisa laku dijual. Itu juga keseruan tersendiri itu. Nah, namun yang menjadi jauh lebih penting adalah bahwa dulu saya mengawali bersyukur ini dari pribadi, pengalaman pribadi, oleh karena ada kelas, ada bermacam-macam kelas yang kita ikuti, ada hipno, ada NLP, ada law of attraction, kemudian dream book, dan macam-macamnya. Kemudian bersumber dari pengalaman itu memang tampaknya membuat kegiatan yang rutin setiap hari itu menjaga stamina kita. Menjaga stamina. Kita selalu diingatkan untuk bagaimana terus mengingatkan hal-hal baik. Hari ini lebih baik dari yang kemarin. Hari ini lebih baik dari yang kemarin. Kemudian apa yang bisa menjaga itu? Salah satu yang dalam prosesnya adalah bersyukur. Kalau bersyukur itu kan suasana batinnya itu senang, bahagia, namanya juga bersyukur gitu. Menambahkan apapun yang kita dapat itu pokoknya bersyukur gitu. Sehingga saya kemudian mencari bagaimana caranya memformulasikan bersyukur. Ada banyak di luar sana, di luar Indonesia itu banyak sekali ternyata jurnal-jurnal yang bisa dilakukan gitu. Nah, jauh sebelum melakukan itu saya melakukan diri saya sendiri yang membuat setiap hari saya menulis, kalau dulu namanya afirmasi kalau dulu. Ya. Saya mau menjadi apa, teruskan. Saya menjadi pembicara yang fun, yang seru, yang inspirasi, itu saya tulis setiap hari. Kemudian sampai ketemu dengan istilah, oh gini kayaknya saya kalau menuliskan sesuatu yang saya syukuri, jauh lebih akan menjadi sesuatu yang powerful. Itu anggapan saya pribadi. Sehingga saya mencari kata-kata yang positif yang saya lakukan. Dan ternyata kalimat itu muncul dengan istilah yang bersyukur itu. Jadi hal-hal yang baik saya temukan dalam keseharian saya lakukan. Kemudian muncullah metode yang saya sebut sebagai, nggak kelihatan. Ini 5-21-30. Ya. Oke, saya cari posisi sebagai nah 5-21-30. Jadi setiap hari saya menuliskan 5 hal yang disyukuri selama 21 hari dan latihan pertama adalah 30 hari. Ini sebagai metodenya. Metode dasarnya. Jadi setiap hari saya membuat 5 hal yang saya syukuri, kemudian 21 hari pertama itu tidak boleh putus. 21 hari pertama tidak boleh putus. 5 itu sama semuanya, Pak? Sama terus atau baru? Boleh sama, boleh hal yang baru. Oke. Boleh sama, boleh hal yang baru. Dan selama 30 hari, karena latihan bersyukurnya itu 30 hari. Jadi 5 hal yang disyukuri, kemudian selama 21 hari pertama itu tidak boleh putus, dan dilatihkan dalam periode 30 hari. Jadi kalau hari ini mau melakukan, ya 1/21, itu adalah 21 itu hari yang akan kita tuju, hari ini adalah hari yang pertama. 1/21, kemudian selama 21 hari. Alasan 21 hari, saya temukan ketika saya membaca buku yang namanya Psikosibernetika Mental. Itu karangan Dr. Maxwell. Beliau menyatakan, Max Maxwell. Itu beliau mengatakan bahwa ketika kita lakukan terus repetisi berulang kali, maka akan menjadi kebiasaan yang baru. Ada juga yang menyatakan 22 hari. Nah, saya menggunakan 21 hari sebagai pola dalam pembentukan itu. 5 hal yang disyukuri selama 21 hari, kemudian latihan pertama 30 hari pertama. Itu sebagai acuan kenapa sih ini bisa dilakukan. Dan ternyata itu nanti ujung-ujungnya sebenarnya membantu kita untuk memiliki alarm tubuh. Alarm tubuh. Alarm tubuh 21 hari itu. Sama seperti Bapak Ibu, biasanya kalau bangun tidur jam 5, mau tidur jam berapapun, saya yakin jam 5 masih matanya melek. Itu saya meyakini. Dan itu juga terbukti oleh karena dari peserta juga mengatakan, oh betul kalau
tidur jam berapapun saya, pokoknya kalau jam 5 pagi saya udah bangun. Ada yang jam 4 karena kebiasaan jam 4, ada yang jam 6 karena kebiasaan jam 6. Dan serunya adalah kebiasaan itu bukan hanya kebiasaan baik, kebiasaan buruk pun juga akan menjadi aram bagi Iya, tubuh kita gitu. polanya sama ya Pak ya. Polanya sama. Dan itu yang menjadi menarik. Maka kalau kita membuat kebiasaan dalam hal ini mengulang-mengulang, ya baiknya sesuatu yang baik dan positif. Nah, salah satunya bersyukur itu. Itu how to-nya. Jadi Bapak Ibu, ini sangat sederhana, membuat jurnal bersyukur itu sangat sederhana, tapi dan kemudian menjadi powerful. Powerful-nya apa? Karena kita akan selalu diingatkan bahwa hari ini saya sudah bersyukur atau belum. Hari ini saya diingatkan bersyukur atau belum. Dan perasaan bersyukur itu membawa suasana batin yang membahagiakan. Itu yang terjadi. Yang kemudian di kelak kemudian hari, bersyukur atau yang kemudian kita sebut gratitude itu ternyata berkembangnya pada area-area yang kemudian menjadi spesifik. Saya mengisi di beberapa tempat itu gratitude at work, gratitude on health, gratitude on money, dan macam-macam. Karena kemudian gratitude menjadi sebuah daya tarik tersendiri, kemudian teman-teman mengatakan, oh ternyata itu bisa menjadi magnet juga untuk menghantarkan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Itu menjadi kelas yang kemudian menjadi seru. Oke, semoga tidak mengawang-awang sehingga bisa juga Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh langsung aja. Coach-nya nanti bantu saya loh ya. Tugasnya kan coach-nya kan hanya closing dan menjawab pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah. Oh iya. Oke. Kalau belum, oke. Lanjut aja Pak. Kalau belum gini. Ya. Dan saya kemudian berjumpa dengan orang-orang pribadi-pribadi yang luar biasa yang semakin meneguhkan bahwa sebenarnya bersyukur itu adalah jawaban dari hal-hal yang terbaik sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Hal-hal terbaik dari Allah sudah berikan dalam hidup kita. Maka kalau ada orang yang 5 waktu begitu gencarnya, tidak menjadikan sebagai kewajiban. Karena apa? Itu adalah jawaban yang terbaik yang bisa saya berikan untuk sebagai pilihan saya menghormati pencipta saya. Jadi ternyata kemudian bersyukur adalah bukan melahirkan sebuah perasaan yang mengubah dari kewajiban, mengubah dari beban menjadi pilihan yang memerdekakan, pilihan yang mendewasakan, pilihan yang memberdayakan. Itu menurut saya juga sebuah titik tolak bahwa apapun sekarang yang saya lakukan adalah sebuah pilihan. Joy of choices. Tidak ada lagi keharusan, tidak ada lagi yang namanya kewajiban. Itu yang sungguh-sungguh bisa mengubah seluruh tataran kehidupan saya dan teman-teman yang melakukan bersyukur. Dari sebuah kewajiban, dari sebuah keharusan, kemudian menjadi sebuah jawaban atas pemberian yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Jadi nggak ada itu namanya sekarang berdoa, kemudian melakukan pujian atau apapun itu sebagai kewajiban. Justru itu sebuah panggilan untuk melakukannya. Panggilan untuk melakukan apa yang dalam tanda kutip semestinya memang harus sudah lakukan. Jadi kalau sampai ke tahapan itu saya juga ikutan merinding nih. Bahwa selama ini bisa jadi orang merasa aku kewajibannya begini, harus begini. Ternyata enggak. Itu ternyata justru sebuah panggilan untuk semakin mensyukuri kehidupan yang maha besar berikan dalam kehidupan kita. Dan dampaknya sungguh sangat luar biasa. Dampaknya adalah segala kehidupan kita akhirnya menjadi dimudahkan. Teman-teman menyatakan bahwa miracle terjadi dalam kehidupan saya. Keajaiban-keajaiban datang dalam kehidupan saya. Nah, sampai pada kesimpulan keajaiban-keajaiban datang dalam kehidupan saya, memang ada perjalanan yang panjang. Yang lalu saya menyebutkan kemudian bahwa bersyukur itu tidak hanya di dalam pikiran, tetapi memang datang dari pengalaman, datang dari ketubuhan yang kita alami. Maka bersyukur nggak bisa kalau hanya diucapkan di tahap awal. Memang harus dituliskan, supaya tubuh mengalami peristiwanya, supaya tubuh mengamini apa yang disyukuri, dan supaya tubuh juga merasakan. Karena yang belajar bukan hanya di pikiran, yang belajar bukan perasaan, yang belajar juga tubuh kita yang melakukannya. Oke. Mungkin sudah menimbulkan pertanyaan, menimbulkan perbantahan juga boleh, supaya kita menjadi seru.
Oke, Pak Paulus, kita buka sesi pertanyaan mungkin nanti Pak Paulus setelah Coach Sonia ya mungkin ya. Gitu. Oke, silakan. Jadi kalau memang materinya masih ada, silakan dilanjut Pak Paulus. Oke. Jadi tahapan pertamanya memang itu 5 hal yang disyukuri, 21 hari dan 30 hari pertama. Yang berikutnya adalah bersyukur itu tidak mengubah kejadian. Bersyukur tidak mengubah apapun, ya. Jadi jangan berharap nanti kalau saya bersyukur anakku menjadi anak yang soleh gitu. Kemudian besok tiba-tiba menjadi demikian, enggak. Ya, masih ada keseruan yang lain lagi. Bersyukur hari ini aku ketabrak motor. Ketabrak motor masih bisa bersyukur. Nyatanya masih selamat gitu kan. Hanya kakinya doang misalnya begitu kan. Bersyukur hari ini ketipu seseorang itu juga ternyata bisa disyukuri. Dan bersyukur kita itu tidak mengubah kejadian. Yang berubah adalah cara pandang kita melihat kejadian di luar sana. Itu poin yang tampaknya perlu diungkapkan di sini. Jadi bersyukur itu tidak mengubah kejadian, dia mengubah cara pandang kita melihat situasi yang di luar sana. Itu poin yang penting sekali supaya kita juga menyadari. Dan kita juga, saya mengawalinya bersyukur itu dari pengalaman pribadi, kemudian keluarga juga ikutan nimbrung. Artinya apa? Kita tidak bisa mengubah orang lain untuk merasakan apa yang saya alami. Karena apa? Penderitaan datang ketika kita ingin mengubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Kalimat itu muncul juga di dalam proses pendampingan ketika kita melewati masa bersyukur ini. Karena ternyata juga ada orang sudah menemukan bersyukurnya dan sudah menemukan keajaiban, kemudian dia paksakan, kamu harus begini, ini bagus banget gitu. Terus saya kasih contoh, Bapak Ibu, nggak usah ngomongin bersyukur. Kalau misalnya ada seorang anak yang bangun pagi, kemudian disuruh dimintain keluar rumah supaya dia bisa mandi matahari, berjemur saja, itu susahnya minta ampun kan. Jadi memang begitu. Mengubah itu, penderitaan itu akan datang ketika kita ingin mengubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Apalagi pasangan gitu. Wah, seru banget ternyata. Gratitude on relationship itu seru banget. Karena tanpa kita sadari kita ingin mengharapkan orang lain berubah menjadi seperti yang kita inginkan. Dan ketika para peserta ini, teman-teman ini melakukan jurnal bersyukur, kemudian bisa memilahkan antara ini adalah wilayahku, ini adalah sesuatu yang memang menjadi kekuatanku, dan seseorang itu juga memiliki kekuatannya masing-masing, dan seseorang juga memiliki cara pandangnya masing-masing. Itu poin yang kemudian menjadi sesuatu kesadaran yang luar biasa. Kemudian teman-teman merasa, sebenarnya bersyukur ternyata bukan masalah keterampilan. Kita memasuki area kesadaran. Wah, kesadaran kita itu juga terus bertumbuh dan berkembang karena kita tahu bahwa ada jarak antara aku dengan kejadian. Aku dengan kejadian ternyata ada jarak, ada jeda di sana. Seorang CEO perusahaan juga menemukan bahwa ketika aku bersyukur ternyata pilihan-pilihanku dalam membuat keputusan baik untuk pribadi dan perusahaan itu berbeda. Saya ketika membuat pilihan bukan lagi berdasarkan keharusan, bukan berdasarkan harus begini, harus begitu, atas kewajiban, tetapi ada begitu banyak pilihan dalam membuat keputusan, dan saya memutuskan untuk itu yang saya pilih sebagai keputusan. Dan itu dampaknya pada pemberdayaan diri, dampaknya pada sesuatu yang lebih mencerahkan dan merasa bahwa semua orang kemudian dilibatkan dalam proses itu. Walaupun pada akhirnya beliau sendirian mengambil keputusan itu. Jadi kalau kita ngomong benefit atau buah-buah bersyukur, memang tidak ada yang berubah di luar sana, namun yang berbuah di dalam. Dan ketika yang berubah di dalam, itu akan mempengaruhi begitu banyak hal yang cara pandang kita untuk melihat sesuatu itu juga berubah. Area cara pandang kita juga berubah, kemudian cara kita melihat dunia juga berubah. Dan ketika cara kita melihat dunia berubah, kita bersedia untuk membuka area baru, dan itulah yang membuka area yang namanya keajaiban. Coach Sonia, mungkin sementara dari saya itu dulu. Mungkin ada tambahan dari Coach Sonia. Ya, makasih Pak Paulus. Sebelum ke Coach Sonia, mungkin saya hanya menguatkan saja kalau teman-teman NLP atau teman-teman psikolog biasa tuh dengan kalau tadi bahasa Pak Paulus adalah
bersyukur tidak mengubah apapun ya. Itu kan kita melakukan yang namanya reframing ya. Yes, yes, Yes. Nah, nanti ini Coach Sonia akan menambahkan itu nih sepertinya. Ya. Oke, silakan Coach Sonia. Silakan. Baik, terima kasih Pak Imam dan Coach PTW ya. Panggilnya Coach PTW atau Coach? Boleh Paulus Coach nih, PTW. terus ya. PTW. Kalau di tempat saya namanya permit to work, Coach. PTW itu permit to work, nggak ada izin, nggak boleh masuk kerja. Oh begitu. Absen itu. Oh iya. Itu permit masuk kerja. Izin. Oke, mungkin kalau misalnya dari sharing dari Coach Paulus itu begitu dalam ya, dan memang mungkin lebih experience dalam konteksnya adalah secara keilmuan ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya lebih kepada sharing hal-hal yang kenapa saya akhirnya menemukan makna bersyukur itu sendiri. Jadi mungkin saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya ya. Jadi sebelumnya itu saya berawal dari kejadian almarhum papa saya. Almarhum papa saya ini mengalami sakit stroke. Jadi hanya gara-gara hipertensi. Sekali beliau langsung stroke berkepanjangan berbelas tahun. Beliau jadi tidak dapat beraktivitas secara normal, yang sebenarnya beliau itu adalah orang yang sangat aktif, sangat sehat, tidak merokok, jadi benar-benar menjaga kesehatan fisiknya. Tapi mungkin melupakan sedikit kesehatan pikirannya. Nah, disitulah melihat kejadian itu, saya melihat bahwa awalnya mungkin saya sedikit cuek terhadap hal-hal yang sifatnya habit kesehatan ya. Misalnya makan mau saya, olahraga pun juga jarang bergerak dan lain sebagainya. Pikiran pun mungkin kita tidak terlalu berfokus sama hal-hal yang sifatnya mungkin dengan berpikir positif itu akan lebih memudahkan kita lebih sehat lagi ya. Nah, di situ pun juga saya belajar mengambil hikmah bahwa sehat itu penting. Jadi sejak kejadian itu saya melihat bahwa karena tidak sehat itulah membuat aktivitas semua menjadi terbatas. Sekaya apapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak apapun fasilitas yang ada, kalau kita tidak sehat, semua tidak bisa dilakukan. Nah, akhirnya saya saya pernah melihat quotes yang saya ingat sekali adalah yang take care of your body and love yourself as human being. Ini saya tambahkan, it's the only place you have to live. Jadi kita punya tubuh kita yang memiliki tubuh kita adalah diri kita sendiri. Jadi yang mengendalikan adalah diri kita. Jadi kalau kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk seperti yang kita inginkan, kita sendiri yang mengendalikan bagaimana mengarahkan tubuh kita untuk menjadi sehat secara holistik ya, artinya tidak hanya secara fisik tapi jiwa dan raga. Nah, disitulah saya mulai mencari-cari, kebetulan saat itu badan saya cukup berisi ya, artinya kok kayaknya nggak langsing-langsing. Jadi mikirnya itu kayak kalau misalnya kita ngeluh nih, kan saya udah olahraga, saya udah makan dijaga, kok nggak langsing-langsing? Jadi menginginkan sesuatu, tapi mengeluhkan yang diinginkan. Beberapa kali, kok nggak kejadian. Akhirnya kita berdoa, tapi nggak sinkron. Jadi akhirnya berdoa, misalnya saya berdoa pengen langsing, tapi saya ngeluh, kok nggak langsing-langsing ya? Kenapa sih gini-gini kok? Kenapa sih menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, pokoknya menyalahkan. Jatuhnya komplain dan lain sebagainya. Itu belum tahu tuh ilmu-ilmu ini. Jadi pas lama-lama saya melihat kok apa ya yang saya lakukan kok tidak terjadi. Akhirnya saya mencari lagi ke sana sini. Akhirnya saya menemukan nah itu tools yang salah satu saya rasakan adalah mind slim ya. Jadi hypnoslimming. Jadi salah satu yang menginspirasi saya dari sekian banyak hal sifatnya yang diperoleh dari eksternal, ini diperoleh dari inner kita, kekuatan diri kita. Jadi kekuatan pikiran kita olah bagaimana kita berhubungan positif terhadap makanan dan gaya hidup kita. Disitulah saya mulai terbuka pikiran saya, hati saya terhadap makna pentingnya sehat dan nggak ada itu yang namanya
gemuk itu sehat. Yang ada itu, yang sehat itu adalah yang langsing. Nah, dari situ mulai saya memperbaiki pola makan saya, eating habit saya. Terus kalau misal kita lihat itu ada yang namanya kita bergerak. Nah, kalau bergerak itu kan tidak hanya berolahraga, nggak harus keras, tapi kita lakukan setidaknya daripada kita tertidur lebih baik kita duduk, daripada kita duduk lebih baik kita berdiri. Hal-hal sederhana yang kita lakukan secara konsisten, tapi kita yakinkan bahwa back to basic, balik aja ke hal yang basic dulu, makan, minum, gerak. Itu yang tanpa kita sadarin bahwa itu membuka pikiran dan hati saya bahwa ini yang perlu saya syukuri. Kita terlalu sibuk sama hal-hal yang sifatnya besar, big view, tapi kita sendiri nggak melihat hal-hal yang Tuhan berikan kita itu yang basic ini, yang kalau kita benar-benar lakukan, kita fokus dengan mindful, dengan apa ya, dengan ketulusan, dengan dilakukan dengan konsisten, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dari makan saja kita udah tahu makanan apa yang perlu kita pilih, bagaimana cara mengunyahnya, kapan kita harus makan, apakah kita harus emotional eating, apakah kita harus berlebihan makannya. Itu bisa berdampak kepada tubuh kita yang langsing atau menggemuk. Dari minuman pun kita mungkin sibuk dengan minuman sehat, vitamin, dan lain sebagainya. Padahal dengan air putih pun kita tetap bisa still alive, kita tetap bisa hidup, tapi kita tetap bisa menjaga tubuh kita. Ya kan? Terus dengan kita tidur secukupnya, terus melihat mirroring, kita melihat tubuh kita, kita berkaca pada diri kita bahwa ternyata kita cantik ya, kita cakep ya. Maksudnya kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, tampilannya, semua fungsi organ tubuh berjalan dengan optimal, itu juga hal-hal yang sederhana yang bisa kita syukuri. Nah, itu proses-proses itu tidak didapatkan dengan singkat. Saya mengalami beberapa benturan-benturan untuk bisa memaknai hal-hal itu. Benturannya, saya mengalami yang namanya dihianati, diremehkan, dibully, pokoknya benar-benar proses-proses yang kita rasakan dalam hal life, hal-hal kehidupan itu muncul di kehidupan saya. Misalnya, contoh permasalahan kesehatan, saya misalnya mengalami fatty liver, terus saya nggak bisa langsing-langsing, terus juga saya pernah proses misalnya berhadapan sama utang, itu yang ngalamin ribanya sama bank seperti apa, terus saya memiliki teman-teman yang mungkin cukup toksik ya, konteksnya adalah kita pernah dihianati sehingga kita kehilangan teman-teman baik kita, terus mungkin pressure pekerjaan atau supporting system yang terbatas, atau memang background kita yang privilege kita itu terbatas karena masa lalu kita. Nah, itu semua diperoleh membuat kita kan mengeluh ya, muncul emosi-emosi negatif yang mana level of gratitude-nya, tingkatan bersyukur itu menjadi berkurang. Dan itu akhirnya saya mengalami beberapa lama yang akhirnya berdampak pada rezeki saya. Rezeki saya itu kok kayaknya, kenapa ya mau minta sesuatu itu kayaknya datangnya lama, terus kenapa ya kalau saya ini kok, padahal misalnya saya punya sesuatu yang positif di sekitaran saya, tapi kok saya ngeliat itu negatif terus. Kenapa ya? Kenapa itu yang saya cari terus. Jadi sebenarnya adalah karena tadi, balik lagi, saya jawaban untuk memaknai kata bersyukur itu prosesnya panjang banget. Makanya kalau dalam agama kita kan semuanya bersyukur, tapi ucapan aja. Tapi mengimani rasa syukur itu yang Masya Allah, itu benar-benar kalau nggak benar-benar kita imani itu rasanya itu berat banget gitu. Dan akhirnya saya berhadapan sama hal-hal yang dipentokin, benturan, sampai akhirnya saya melihat, oke, pilihannya adalah bersyukur.
semua yang diberikan Tuhan udah ngasih ini, Tuhan udah berikan ini. Ya udah, ambil sisi positifnya. Pasti ada sisi positifnya di sini. Kita kehilangan teman, kita dipertemukan orang-orang yang lebih baik. Nah, akhirnya saat saya meyakini, mengimani, syukur itu, puji Tuhan ya, Masya Allah itu semuanya diberikan gitu loh. Contoh, misalnya saat saya menginginkan, misalnya contoh saya misalnya dari sisi support pelatihan, dari sisi karir, terus dari sisi relationship, kehilangan teman yang seperti apa, saya dihadirkan teman-teman yang hebat, yang luar biasa, termasuk saya bertemu dengan Pak Imam dan Coach Paulus. Ini menurut saya ini bagian dari level gratitude saya yang meningkat, sehingga Tuhan memberikan orang-orang hebat yang hadir di kehidupan saya. Jadi terus juga saya itu kayak saya setiap minta sesuatu tuh kayak datang aja gitu jawabannya, dapat aja rezekinya. Jadi rezekinya ngalir terus saat saya meyakini bahwa saya hanya cukup berharap sama Tuhan, saya memperbaiki hubungan diri saya memperbaiki hubungan saya sama Tuhan. Itu berproses, jadi sehingga apa yang saya alami itu perlahan tapi pasti itu kayak hidup saya itu kayak lebih flowing, lebih mindful, lebih mensyukuri, lebih saya lebih mudah untuk mengambil sisi positif dari hal yang negatif. Kalau misalnya dulu, kalau kita bisa lihat ya, berbuat baik, dibalas baik, hal yang biasa. Berbuat baik, tidak dibalas pun juga biasa saja. Berbuat baik, dibalas buruk, nah itu yang luar biasa. Tapi bagaimana berbuat baik, kita memberikan hal sesuatu, misalnya saya memberikan cok emas misalnya, tapi ternyata ada orang yang lebih butuh emas itu, sedangkan kita butuh. Nah itu mengikhlaskannya kan kalau nggak level gratitude kita meningkat, itu mungkin berat sekali. Jadi saat saya merasakan bahwa oke, kalau saya butuh, saya bisa ikhlas ngasih sesuatu itu, berarti artinya Allah meyakini bahwa Allah akan memberikan yang lebih baik gitu. Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih baik dan saya meyakini itu gitu. Jadi saat saya berbuat baik tanpa dibalas pun saya biasa aja. Karena saya yakin Tuhan akan memberikan itu. Nah, perasaan itu, memaknai itu yang itu diterima dan berdamai itu karena proses benturan-benturan itu yang tidak dalam waktu singkat memperoleh itu. Itu yang akhirnya saya mengerti jawaban dari semua ini. Oke, Sonia, bersyukur yang tidak hanya diucapkan, diyakini, diimplementasikan, dan jadikan lakukan konsisten, persisten, sehingga itu menjadi value. Seperti itu. Mungkin itu aja, Coach Imam, Pak Imam. Oke. Makasih Ibu Sonia untuk penguatannya ya. Kalau saya bisa mengambil benang merah sebagian dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Sonia dan Pak Paulus tadi adalah tentang semuanya itu butuh waktu ya. Semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses, dan tadi Bu Sonia istilahnya tadi sempat tabrak-tabrakan begitu ya. Ya, sempat ketemu dengan berbagai macam peristiwa ya. Namun punya kesimpulan yang sangat bagus sekali adalah tentang bersyukur tadi. Nah, itu kemudian saya cermati dengan Pak Paulus tadi, beliau punya konsep 5, 2, 1, 30 ya. Jadi mungkin makna dari butuh proses tidak dalam waktu singkat tadi di breakdown dengan 5, 21, 30 nih gitu. Artinya ya segala sesuatu butuh proses, butuh making-nya ya, in the making-nya gitu, sampai kita kemudian betul-betul menjadi. Dan kemudian bahwa kita mesti concern kepada hal-hal yang lebih kecil ya, yang sederhana, konsisten, terus kita jaga. Nah, itu juga menjadi cara yang harus kita lakukan dalam rangka bagaimana menjadikan bersyukur ini sebagai gaya hidup kita ya. Baik, silakan buat teman-teman, kita langsung ke sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan buka videonya. Oh iya. Oke, saya tambahkan sedikit. Saya tambahkan sedikit. Ini sangat menarik. Kita sudah punya konteks nih sekarang. Ya. Dalam artian ketika Coach Sonia menceritakan tentang pengalaman itu menjadi konteks yang semoga memperdalam. Yang pertama adalah pembelajaran pertama dari sisi pikiran.
Dari sisi pikiran kan tadi bahwa melakukan ini melakukan itu memasukkan segala sesuatu dan itu menjadi selaras ketika Coach Sonia memasukkan body di dalam prosesnya. Kita seringkali menemukan pengalaman aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Itu adalah pengalaman di pikiran. Framing itu sebenarnya di pikiran, di tahap awal itu di pikiran. Sementara ketika dia menemukan wujudnya dalam hal ini dalam bentuk tubuh, maka keselarasan itu menjadi clear di sana, pikiran dan tubuh. Kemudian perasaan akan mengikuti dinamikanya. Dan keselarasan itu akan terjadi ketika 2 poin, 3 poin ini terjadi. Pikiran, perasaan, dan tubuh. Kata kuncinya adalah keselarasan ini. Ketika keselarasan di level ini terjadi, maka tidak hanya tubuh yang langsing, tubuh yang sehat, tetapi akan segala hal itu menjadi terjadi. Ya. Nah, kenapa bisa kok aku membayangkan jadi punya ini nggak jadi? Karena di satu sisi spiritnya ada, pikirannya ada, tetapi tubuhnya mengingatkan lo itu selama ini nggak punya. Jadi kontranya di situ. Maka keselarasan itu menjadi clear sekarang, kenapa menjadi jadilah sederhana hal yang kecil? Karena hal kecil itu contoh sederhana. Bapak Ibu teman-teman nanti kalau memulai jurnal bersyukurnya mulailah dari tubuh. Panca inderawi kita aja, mata, telinga, hidung, penciuman, peraba, itu kan jelas. Saya bersyukur hari ini merasakan cahaya matahari pagi. Saya melihat cahaya matahari pagi. Ikan selaras tuh. Mata juga betul-betul melihat dan pikiran juga setuju bahwa juga melihat gitu. Maka keselarasan itu menjadi penting. Nah, ketika sudah menjadi selaras harmonis terus dan terus, bisa lalu kemudian dikembangkan pada area-area yang lain. Jadi ini diteguhkan dengan kalimat kata harmonis antara pikiran, perasaan, dan tubuh tadi itu. Karena apa yang tubuh itu dirancang untuk menghindari penderitaan, mencari kenikmatan. Nah, pikiran juga sebenarnya, semua. Segala sesuatu itu dirancang menghindari penderitaan, mencari kenikmatan. Dan tubuh yang menemukan kenikmatan itu ekspresinya tubuh yang sehat. Nah, Coach Sonia saya mau menambahkan sedikit. Nah, tubuh kita juga bisa diajak komunikasi. Tubuhku, kamu ukuran badanmu mau seberapa sebenarnya? Itu bisa diajak komunikasi. Kemudian makanan apa yang akan kamu nikmati hari ini, itu bisa. Nah, itu menjadi tahapan selanjutnya nanti kalau kita ngomong tentang mind slim-nya. Betul sekali, Coach Paulus. Jadi memang di sini juga kayak ada teori mirroring ya. Jadi kita itu diajak untuk berbicara sama diri kita sendiri, apa yang kita inginkan. Sebenarnya kalau misalnya kita pengen muka kita tirus, atau body kita kayak, misalnya kayak Luna Maya, atau kayak Brad Pitt, atau seperti apa, itu bisa gitu. Bisa kita setting yang kita inginkan. Makanya kenapa pentingnya sebuah modeling, ataupun kita punya role model untuk bisa apa sih impian yang kita inginkan, seperti itu. Nah, balik lagi tadi seperti keselarasan ya, betul sekali apa yang disampaikan Coach Paulus. Selaras itu antara kayak mind, body, and soul ya. Jadi kalau misalnya kita ada disconnect antara baik itu pikiran, hati, atau salah satunya, itu hubungannya kalau dalam teori hypnoslimming saya ini adalah saat kita disconnect antara makanan dengan diri kita, itu udah mempengaruhi semuanya. Gitu. Semuanya, Jadi intinya adalah hidup kita itu selaras aja, mendamaikan pikiran kita, yakinin hati kita ingin niatnya seperti apa, tujuan seperti apa, saat apa itu hidup itu terasa mindful gitu, bukan sebuah keharusan. Jadi terlihat banget saat melihat aura-aura orang yang memang mindful sama orang-orang yang harus pokoknya itu kayak mukanya tegang. Coba kalau Bapak lihat di Singapura misalnya, di halte-halte, saat orang-orang pada nunggu waktu jam kantor misalnya, ya kan? Itu mukanya itu pada sibuk dengan aktivitas yang siap beraksi, atau di Jakarta pun sama kalau kita lihat. Itu kenapa? Karena pikirannya tuh full. Jadi chaos lah ya. Jadi kayak misalnya rame gitu. Nah, itu yang perlu, kenapa kita setiap pagi itu perlu meditasi, atau kita perlu atur nafas kita 5 menit aja diatur. Nah, itu hal simpel yang memang kalau kita melakukan itu secara rutin tuh tanpa mempengaruhi
aura kita juga gitu loh. Makanya kalau ditanya, kamu pakai skincare apa? Air wudhu katanya. Padahal sebenarnya kan jadi maksudnya sebenarnya kan lebih kepada apa, perbaiki hati, terus sama pikiran kita jernihkan gitu. Jadi sebenarnya kita sibuk mencari hal-hal di luar, tapi sebenarnya kita rame di dalam diri kita itu rame. Heboh sendiri di dalam. Heboh. Betul sekali. Jadi makanya pada nggak percaya, ini kenapa mukanya kok bisa gini. Beneran, ini pas saya kebetulan berhasil mindful ya, tapi pas saya juga rame juga pernah gitu. Itu naik turun. Semua orang berproses pasti ada ibaratnya istilah istiqomah dan tidak istiqomah. Nah, itu hal yang wajar, tapi kita udah tahu alarm body yang seperti yang disampaikan Coach Paulus adalah kita udah membentuk alarm kita masing-masing beda ya. Setiap orang punya set punya fundamentalnya sendiri, punya platform fundamentalnya sendiri, set defaultnya sendiri. Saat ini udah saatnya saya lelah nih, saya udah perlu tidur. Saya perlu air putih. Jadi kita nggak bisa, air putih saya belum tentu sama yang diminum dengan Coach Paulus. Jadi kita nggak bisa menstandarkan apa yang menjadi parameter kita, indikator keberhasilan kita dengan orang lain. Begitu pula juga sebaliknya. Seperti itu sih. Itulah makanya kalau melihat, kita simpel sih, melihat orang yang bukan melihat orang ya, kita bukan menilai sih, lebih kepada melihat diri kita itu, kalau misalnya kita gitu jadi alarm, kayaknya udah berlebihan deh saya, berarti saya perlu improve di mana gitu. Jadi kadang orang lain itu, kondisi kita itu adalah cerminan diri kita ternyata udah sampai sini lah, kita perlu perbaiki apa gitu sih. Jadi makanya saat kita udah mulai balance gitu, fulfill balance, artinya buat selaras tadi, itu nikmat banget sih. Itu kayak tenang aja gitu, hidup itu kayak flowing gitu, ngalir gitu, nggak, mukanya itu auranya itu kayak seger aja gitu, genuine. Jadi senyum aja juga nggak gitu kan, masa-masa kan, jadi kan senyum aja gitu, kayak nggak dibuat-buat gitu. Ya tulus, seperti itu Pak. Oke, makasih Coach Sonia. Ini dapat poin berikutnya, keselarasan ya, harmoni ya. Sebenarnya keselarasan harmoni, seingat saya itu juga ajaran leluhur kita ya, terutama orang-orang Jawa nih, yang sangat mengutamakan keharmonisan. Dan itu tidak hanya pikiran, panca indera, tubuh dan jiwa, tapi juga kemudian keselarasan dengan semesta. Kan? Keselarasan dengan kehidupan kita setelah kehidupan di dunia ini, sangkan paraning dumadi, kan itu kan. Nah itulah. Nah ketika keselarasan tidak terjadi, yang terjadi adalah ketidakselarasan. Nah di sana muncul problem-problem, kan? Ketika manusia berbuat jahat, zolim begitu ya. Nah, itu sebenarnya mereka sedang tidak menselaraskan dengan kehidupan yang harusnya, gitu kan. Nah itulah kemudian terjadi goncangan-goncangan lah. Gitu. Oke, kita tidak mau diskusi kita hanya didominasi oleh orang tiga ini, saya, Pak Paulus dan Coach Sonia gitu ya. Silakan teman-teman memberikan komentar, bertanya atau menguatkan atau apapun lah itu. Silakan. Bu Deni, Pak Rudi, Bu Ratna, Pak Suliadi, Pak Widi, silakan Pak Iwan, Pak Joko yang sedang di perjalanan mungkin, atau Pak Ediansyah nih sahabat saya, silakan yang ingin bertanya atau menguatkan atau berbagi pengalaman tentang rasa syukurnya, silakan. Pak Iwan mungkin ada komentar, Pak Iwan, silakan. Monggo. Baik, oke, sambil menunggu, gini Pak Paulus sama Coach Sonia, saya ingin bertanya gitu ya, ketika kita bersyukur itu sebenarnya apa ya? Itu hanya perasaan hening saja, hanya menikmati, atau ketika bersyukur itu kita berdoa gitu ya, atau bagaimana? Apakah berdoa adalah bagian dari yang menguatkan rasa syukur? Karena yang namanya keheningan itu kan hening ya, hening itu kan bukan kosong, dia sebuah rasa yang dimana sepenuhnya adalah rasa ketuhanan kita, dan kata-kata, kalimat, bahkan permintaan itu
seperti tertahan dalam suasana hening itu. Nah, itu bagaimana nih kalau pengalaman Coach Paulus sama Coach Sonia nih? Coach Sonia? Silakan Coach Paulus dulu. Oke, terima kasih. Kalau bersyukur itu di tahap awalnya, itu ada alasannya. Saya bersyukur karena titik-titik, saya bersyukur karena titik-titik, saya bersyukur karena titik-titik itu. Itu hal yang sering saya temukan di dalam kelas-kelas gitu. Kemudian perlahan-lahan kita menyadari bahwa untuk bersyukur itu tidak perlu ada karena. Nggak perlu ada karena. Dan kalau semakin menyadari, kita itu bisa aja di lautan lepas gitu, ada di situ kemudian buka, gile luar biasa, betapa Tuhan itu luar biasa. Itu bisa aja langsung muncul dari sana. Atau di hutan, atau pada saat kisah sendirian gitu, atau melihat peristiwa apa gitu. Dan lama-lama kita menyadari bahwa ternyata ada yang namanya deep gratitude. Gratitude yang langsung terhubung dengan sesuatu yang kita tidak tahu. Kita menyebutnya yang maha besar, Allah, kemudian semesta raya gitu. Yang itu nggak pakai alasan. Itu nggak pakai alasan. Di satu sisi kita juga merasakan bahwa saya bersyukur karena ini, saya bersyukur karena itu. Dan itu juga sesuatu yang boleh-boleh saja. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja nanti kita pasti, bisa dibilang pasti ya, karena dalam kursus bersyukur ini saya menemukan pada akhirnya teman-teman yang melakukan dengan ketulusan, itu juga akhirnya menemukan bahwa ternyata bersyukur itu kayak gini. Bersyukur kayak ini. Artinya apa? Memang tidak mudah dikatakan bahwa pada akhirnya nanti kamu akan mengerti gitu. Dan memang begitu. Begitu merasakan itu dan mengalami sendiri, maka ini yang disebut namanya bersyukur. Nah, memang saya sangat setuju itu diawali dengan alasan karena. Ya, karena saya begini maka saya bersyukur. Karena saya dapat uang karena saya bersyukur. Karena tubuh saya sudah langsing, saya kemudian bersyukur. Nah, pada ujungnya sebenarnya kebalik. Ya. Jadi justru oleh karena keheningan tertentu tadi itu, kita kemudian menimbulkan rasa bersyukur itu. Atau ketika kita sungguh merasa bahwa ternyata saya sungguh sangat dicintai oleh pencipta saya, sehingga munculnya dalam ekspresi itu, maka ketika kita menemukan perasaan bersyukur itu, yang ada adalah berbagi. Dan berbagi seperti layaknya matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Tak harap kembali, karena datangnya dari sesuatu yang memang Tuhan sudah berikan. Ini adalah saatnya saya memberi dan berbagi. Dan memang ada sesuatu yang menarik dari proses berbagi, memberi itu. Kita memiliki kesadaran kolektif bahwa memberi itu lebih baik daripada menerima. Ya. Dalam proses perjalanan saya ternyata memberi dan menerima itu sama kerennya. Tidak ada separasi antara memberi dan menerima. Karena banyak juga orang kemudian merasakan bahwa memberi lebih baik daripada menerima, kemudian dia menutupi dari peluang-peluang yang akan terjadi. Pada saat saya menemukan bahwa ternyata memberi dan menerima itu juga sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Ketika saya menerima dari seorang yang lain, saya juga memberi kesempatan orang lain untuk berbuat baik. Memberi. Iya, dan ternyata hanya menerima itu juga sebuah pemberian yang luar biasa. Iya. Nah, oleh karena itu, kemudian dalam proses bersyukur berikutnya ternyata tidak ada judgement, tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Ya. Itu hanya sebuah persepsi yang kita miliki. Tidak ada salah, tidak ada baik, tidak ada buruk. Jadi itu semua ketika menemukan di pengalaman itu kita juga ternyata, kalau tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, berarti pandangan ini, cara pandang ini adalah bisa berjalan atau tidak. It works or not, it work, gitu aja. Ya. Itu sudah beyond tuh Pak Paulus menurut saya. Tidak ada baik, tidak buruk, menurut saya sudah levelnya sudah beyond, udah di atas sekali tuh ya. Ya kan? Jadi sudah tidak ada dualisme ya, sudah tidak ada penghakiman. Yang ada adalah penerimaan tadi ya. Menurut saya begitu secara spiritual. Sama seperti memberi juga adalah menerima. Berarti kan ya memang tidak terpisahkan kehidupan ini kan gitu kan. Mereka yang akan memberi, mereka juga yang akan menerima. Siapa yang banyak memberi pasti akan banyak menerima. Jadi memang sebaiknya memang kita memang lepas dari dualisme itu ya, Pak Paulus ya, termasuk
Ya kalau ini kita mungkin sedikit menyinggung tentang apa perjalanan nirwananya Sang Buddha Gautama. Oh Kira-kira iya. begitu ya. Ya, ini Dan, karena konteksnya kan sebenarnya sederhana. Jadilah sederhana itu memang betul tadi Coach Sonia bilang. Karena apa? Kita itu banyak drama. Banyak banget ya, drama. Sehingga kalau kita mengatakan aku mau langsing, tapi dulu saya gemuk, kemudian nanti orang bilang apa, itu kan judgement semua. Tapi bagaimana kita kemudian menerima judgement itu bagian yang nyata dalam kehidupan saya, dan saya tidak terbelenggu oleh drama-drama itu, maka ya itu terjadi dan aku menerimanya dan aku mau bertumbuh dalam penerimaan itu dan aku mengakui bahwa kondisi sekarang seperti itu dan aku terus bertumbuh. Itu yang membuat kemudian perlahan-lahan tidak ada lagi judgement untuk diri sendiri dan aku happy dengan diriku sendiri. Sama juga ketika aku happy dengan diri sendiri, aku juga bisa happy dengan orang lain karena tidak ada prasangka juga dengan orang ya, lain. setuju. Jadi hal-hal seperti itu ternyata kita tidak perlu mengubah orang lain. Mengubah orang itu makanya saya bilangnya penderitaan datang ketika kita ingin mengubah orang lain. Ya. Dan maka berikutnya adalah maka jadilah berkat, maka jadilah terang. Nggak usah ngurusin orang lain kalau kita mau kasarnya begitu. Nggak usah pusing orang lain. Kalau kita cukup menjadi berkat untuk kita sendiri, kita menjadi terang, maka semua orang juga akan terinspirasi oleh apa yang kita lakukan. Dan serunya adalah kita memulai dengan 5 hal yang disyukuri setiap hari, latihan 21 hari, dan 30 hari pertama. Supaya apa? Ini bukan sesuatu yang berat, ini sederhana, ini simple, dan karena ini sederhana, kadang-kadang memang malah justru orang meninggalkan, kemudian mengabaikan. Itu sih. Iya. Oke, Pak Imam mengantarnya pada pengalaman yang dualisme, itu menurut saya juga udah luar biasa. Ini cerita pengalaman kesederhanaan aja yang memang kita miliki, yang memang setuju juga. Saya dalam sebuah kalimat memang menyatakan bahwa pada akhirnya kita akan, tulisannya jelas nggak? Setiap hari itu adalah hari baru, setiap hari adalah hidup baru, setiap hari adalah berkat baru. Dan kehadiran kita itu untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Itu aja sih. Setiap hari adalah kelahiran yang baru ya Pak. Yes. Itu transformasi yang luar biasa kan? Iya, betul. Silakan teman-teman, silakan yang ingin bertanya, berkomentar, menguatkan atau menambahkan. Pak Karo, Pak Pram, Ibu Ratna, Pak Rudi, Pak Sudarsin, Pak Suliadi, monggo. Ini karena kita terlalu bersemangat jadinya. Kita yang ngomong terus jadinya ini, Pak. Atau teman-teman terlalu bersyukur mungkin, Pak. Iya. Teman-teman yang sudah mengalami. Mungkin Pak Tri, silakan Pak Tri. Oh iya, Pak Tri. Memberikan komentar nih, senior saya Pak Tri, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menyimak sesuatu yang luar biasa pada kesempatan sore ini dan thanks very much dengan keadaan yang ada ini. Pak, kalau selain dalam agama Islam, itu di agama yang lain tentang bersyukur ini ada tidak, Pak, semacam ayatnya ataupun quote-nya dari masing-masing agama ataupun masing-masing religion atau kepercayaan gitu. Karena kan in principle secara alamiah bahwa bagaimanapun juga kalau kita bersyukur seperti bersedekah gitu ya, itu kan tetap Tuhan yang maha segalanya ini apapun namanya tetap akan memberikan sesuatu yang berimbas balik kepada kita. Nah ini mohon pencerahannya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau orang memang tidak bersyukur, artinya ada saja sesuatu yang harusnya bersyukur tapi enggak menurut kita, itu apakah memang sudah seperti itu atau sebetulnya ada sesuatu mental blocking atau keadaan yang jadinya seperti itu gitu loh Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih, itu dulu. Terima kasih. Oke, silakan Pak Paulus. Oke, terima kasih. Kalau saya meyakini setiap agama memiliki itu. Saya meyakini. Saya pernah mengajar atau bukan mengajar, saya pernah memfasilitasi kelompok dari Muslim banyak. Kemudian Hindu juga ada, Buddha juga ada, komunitas yang memang itu komunitas kelompok agama
satu kumpulan gitu, kemudian minta difasilitasi tentang bersyukur. Dan kemudian beliau juga menemukan pendalamannya di kitab sucinya masing-masing. Dan saya semakin menyadari bahwa ini ternyata bersyukur itu milik semua orang. Milik semua orang. Dan itu semakin akan diteguhkan dalam keyakinan yang dianut masing-masing. Itu saya meyakini. Saya pernah juga dapat kesempatan murid yang peserta yang tidak mau menyebut memiliki agama. Agnostik, Pak. Bisa jadi seperti ini. Tapi jadi memang ada tahapan. Kami dulu tahapan pertama itu adalah pokoknya bersyukur aja, apapun yang dilakukan disyukuri aja. Kemudian tahapan kedua mulai sudah menemukan persisnya apa sih ketika saya menuliskan bersyukur ini gitu. Karena ternyata apa yang kita lakukan dalam bersyukur itu ada polanya. Kita semua memiliki kecenderungan. Apa yang kita syukuri itu adalah dalam bahasa energi adalah energi itu mengalir pada sesuatu yang kita beri perhatian secara khusus. Nah, dalam 30 hari itu kita bisa membantu nih memfasilitasi. Loh, kok nggak ada yang disyukuri tentang uang? Padahal pengen mencari uang atau padahal sedang bergulat ingin mendapatkan uang. Tetapi itu tidak disyukuri, berarti ada sesuatu di sana, ada sistem keyakinan kalau uang itu apa, definisi uang itu apa, kemudian hal-hal terkait itu ada di sana. Saya sangat setuju terkait dengan mental block tadi. Kenapa? Ada banyak, Pak. Jadi cerita tentang, loh, selama 30 hari Anda latihan, kok nggak ada satupun area yang tentang Anda syukuri tentang uang gitu. Tidak disebutkan di situ. Itu artinya apa? Kita bisa mempelajari dan kita bisa masuk lebih ke kedalaman, bisa jadi memang ada sesuatu yang terkait dengan keuangan. Sama misalnya seseorang yang terkait dengan relationship. Dari 30 hari yang disyukuri, nggak ada tuh yang mensyukuri tentang pasangannya atau anaknya. Itu juga menarik. Karena bisa jadi itu tidak menjadi perhatian dalam apa yang disyukuri. Nah, makanya menjadi penting energi itu mengalir pada sesuatu yang diberikan perhatian secara intens. Nah, kalau ada yang bersyukur tentang kesehatan, kita nggak heran kalau memang kesehatannya bagus. Karena, saya bersyukur hari ini saya sehat. Ya, kalimat-kalimat itu sering muncul karena memang dimunculkan, karena memang tanpa disadari, kecenderungan tentang sehat itu menjadi yang diperhatikan. Menjadi menarik nih. Salah satu kejadian, seorang anak yang kemudian menuliskan, saya bersyukur hari ini bisa bermain dengan si A. Dia tuliskan. Kemudian dia tuliskan lagi. Hari kedua dia tuliskan, saya bersyukur bisa bermain dengan si A. Sebuah orang fasilitator akan membaca itu sebagai demikian. Kalau sesuatu yang dimunculkan berkali-kali, pasti ada sesuatu yang menarik di sana. Dan kemudian ketika ditelusuri, kenapa dia bersyukur karena dia bisa bermain dengan A? Karena selama ini dia tidak pernah bisa bermain dengan si A. Lalu kemudian kenapa dia tidak bermain dengan si A? Karena ternyata dia sempat dibully sama kelompok A itu. Dan ketika pengalaman itu terjadi dan dia menemukan itu, maka dia, hari ini saya bersyukur bisa melakukan itu. Itu pengalaman yang amazing juga. Bagi kita orang tua, kalau kita bisa melihat itu juga keren. Salah satu pengalaman yang lain, hari ini. Misalnya ada menuliskan, saya bersyukur hari ini istri saya membuatkan teh manis. Walaupun kemarin tidak, gitu kan. Nah, kata walaupun kemarin tidak itu harus dihapus, tidak boleh diizinkan di sana. Karena itu pikiran kita akan mengingatkan pada pengalaman-pengalaman yang tadi Coach Sonia bilang. Kita tidak menginginkan tubuh kita tidak sehat, tapi yang kita bayangkan justru kebalikannya gitu. Maka dalam jurnal bersyukur, rumusan kalimatnya juga tidak disarankan, tidak ada kata walaupun, tidak ada meskipun, tidak ada membandingkan. Nah, itu betul sekali kita dengan kalimat yang sangat sederhana bersyukur itu tanpa disadari nanti akan menyelesaikan beberapa mental block. Bukan hanya mental block sebenarnya. Ada keyakinan-keyakinan kolektif, kesadaran kolektif yang kita terima, yang tanpa kita sadari kemudian perlahan-lahan itu oleh karena bersyukur dan keselarasan itu kemudian tidak dikenal, oh aku dulu kayak gitu toh gitu. Itu yang terjadi. Silakan. Masukan juga tambahan Coach Paulus. Betul apa yang disampaikan Coach Paulus. Jadi kita terkadang gini, kadang mudah blaming ya. Dasar kamu nggak bersyukur. Itu kadang kita juga merasa gimana ya. Di sisi lain saat kita menyampaikan itu pada orang lain atau kita menerima kata-kata itu dari orang lain itu lumayan juga sih. Apa sih kan lu aja nggak ngerasain hidup gue gitu dan lain sebagainya.
Itu bagi saya, akhirnya saya pas melihat gini, oh kita semua pasti akan ngalamin fase di mana kita bersyukur dan tidak bersyukur gitu. Jadi terima saja fase-fase itu saat kita menghadapi blaming, judging, komplain dan lain sebagainya, terima rasa itu dan kita ambil hikmah, oh kenapa sih kita merasakan itu? Nah, kita throwback hal apa sih yang menyebabkan perasaan itu muncul. Saat perasaan itu muncul, nah ini tadi 8 emosi ya, emosi yang pernah salah satu mentor saya itu Coach Master Joel sama Dr. Jen itu juga menyampaikan bahwa kita kenali dulu emosi kita, terus apa sih yang menyebabkan emosi itu muncul, solusinya seperti apa. Ini juga saya pernah ngalamin, ini rasa syukur itu yang akhirnya saya muncul saat saya pernah pas saya melahirkan anak saya. Anak saya itu lahirnya cakep kayak bule, pokoknya cakep, sempurna. Tapi saat melahirkan itu saya kesel dan ternyata kesalnya itu karena kesel rasa sakitnya itu loh, rasa sakit melahirkan dan sebagainya. Dan ternyata saya bilang, kenapa ya saya menyayangi dia, anak itu cakep dan lain sebagainya, tapi kenapa saya mencari tahu alasan itu tidak bersyukurnya. Saya cari sampai kemana-mana, saya cari. Ternyata apa? Ada inner child di situ. Inner child yang saya temukan dulu, saya pernah mengalami hal-hal yang mungkin traumatik seperti apa, sehingga itu yang muncul. Tapi saat saya tahu, akhirnya saya mencari solusi itu supaya itu tidak muncul. Namanya maladaptif tidak muncul, sehingga saat saya melihat ke case itu lagi, saya nggak masalah. Dan itu akhirnya saya menjadi, Masya Allah, ternyata anak itu indah sekali dan saya menyayangi sekali gitu loh. Jadi akhirnya kita juga tidak boleh menyalahkan hal-hal yang sifatnya tidak bersyukur sih. Justru malah itu bisa menjadi cara kita untuk menemukan root cause kita di masa lalu sehingga tidak muncul lagi di masa depan. Seperti itu sih, Pak. Ya. Dan satu lagi belief mental blocking tadi, kita perlu hati-hati sama kata-kata sugesti yang konteksnya kayak ini hubungannya banyak ya, baik itu dari kaya, miskin, sehat, langsing, gemuk, dan lain sebagainya, faulty mindset. Jadi kita hindarin hal-hal yang sifatnya kata-kata negatif. Kalau misalnya, contoh kayak misalnya, jalanan ini macet banget sih, aduh, ngerepotin banget. Kita ganti sama hal-hal yang sifatnya positif. Jalan ini penuh ya, luar biasa, ini menambahkan semangat kita untuk beraktivitas. Jadi itu tanpa kita sadari itu kayak positif aja gitu loh. Itu yang hal itu yang terus sampai positif hal-hal lain. Kayak misalnya kita gemuk itu misalnya sehat ya. Kenapa gemuk itu sehat? Itu kan hal yang faulty mindset ya. Kita ganti yang itu sehat itu adalah langsing. Langsing itu sehat. Jadi yang hal-hal yang sifatnya faulty mindset itu perlu kita tulis ulang kembali, kita latih setiap pagi, kita afirmasikan, bahkan bangun tidur, sebelum tidur, itu supaya kita, karena dulu kita, masa kecil kita mungkin orang tua kita dulu, ilmunya masih belum terekspos banyak seperti sekarang ya, ilmu parenting. Jadi banyak yang belief-belief yang tertanam di dalam diri kita, sehingga muncul sampai besar. Akhirnya membentuk kita, di alam bawah sadar kita, membuat kita itu jadi terbentuk karena belief yang sudah dibentuk itu. Nah, untuk mematahkan belief-belief itu, kita perlu effort. Akhirnya mental blocking itu gimana caranya kita ganti dengan hal-hal yang sifatnya lebih tepat gitu loh, bahasa-bahasa yang lebih tepat. Seperti itu sih, Pak. Oke. Terima kasih Coach Sonia. Ya, itu penting sekali tuh ya, mengenali emosi ya tadi ya. Ini memang masuk ke ranah hipnosis yang cukup dalam itu. Sampai regresi ke masa lalu, inner child ya, gitu ya. Makasih Coach Sonia. Silakan, kita Mas masih Imam, punya waktu. Sedikit lagi. Mas Imam, aku boleh minta kontaknya Pak Petrus ya, Pak Imam ya? Pak Paulus. Pak Paulus, sorry Pak Petrus. Ya. Boleh. Nampaknya ada sesuatu yang connect dan lebih mendalam lagi tentang energi, kemudian tentang afirmasi ya, pokoknya dengan terima kasih, dengan bagaimana kita selalu full of gratefulness, full of thankfulness ya. Dan terima kasih Ibu Sonia dengan dengan penguatannya
bahwa you are what you think, dan itu juga sesuai dengan hadis juga ya. Jadi apa yang kamu pikirkan adalah itu yang apa yang terjadi. Jalan yang rusak, kemacetan ataupun sesuatu, kita bertemu dengan orang dan sebagainya, dalam benak kita bagaimana kita istilahnya lebih mengimplan, ya itulah yang akan terjadi. Terima kasih sebelumnya dan terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Tri, ya, terima kasih. Oke, silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya, berkomentar, menguatkan, menambahkan. Saya komen sedikit tentang bagaimana kita bisa keluar dari drama. Kan ada pengalaman ini. Di dalam proses bersyukur itu juga saya akhirnya ketemu juga bahwa pas life regression itu, ya karena kita kenal hipnosis ya. Ada juga bahkan jauh sebelum kelahiran itu bisa dilacak ternyata. Itu seru banget. Cuma saya nggak biasanya nggak sampai ke tahapan, kita nyebutnya dive in. Kita belum sampai ke situ. Kita hanya memberikan latihan namanya 10 detik saja. Begitu muncul mau drama sesuatu di masa lalu dan mau masuk ke dalam, 10 detik kemudian kita cari aktivitas yang lain, pikiran yang lain. Supaya apa? Hidup kita bisa hik et nunc, artinya di sini dan sekarang. Fokus kita itu di sini sekarang. Poinnya adalah ketika kita bisa segini dan sekarang, teman-teman mengatakan itu mindful, kita energi kita itu bisa kita berikan pada pekerjaan apa yang sungguh-sungguh kita bisa lakukan. Dan bersyukur itu bisa men-shortcut pengalaman-pengalaman drama-drama di masa lalu, karena kita meyakini bahwa hari ini adalah hari baru, hari ini adalah hidup baru, hari ini adalah berkat baru. Dan itu sesuatu yang membuat bahwa kalau kita bisa memandang hidup itu atau kejadian itu as it is aja, kita udah bertanggung jawab kok pada pengalaman kehidupan ini. Ya. Itu tambahan. Banyak ya tambahannya ternyata ya. Jadi waktunya nambah nanti, Pak. Itu buah dari bersyukur, Coach. Yes. Saya selalu menutup ini keseruan apa lagi yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini. Jadi, saya tidak pernah sekarang itu menemukan bahwa tidak ada dalam bentuk kesimpulan. Setiap hari kita mulai dengan pertanyaan apa? Pertanyaan itu yang akan terus mendesain dari kita. Karena pikiran memang dirancang untuk mencari jawaban. Kalau kita pada kesimpulan, kita masuk dalam dead zone lah. Udah selesai, udah ada sesuatu. Makanya kita bersyukur, saya bersyukur hari ini tubuh sehat, itu adalah acceptance, itu adalah penerimaan. Kemudian kita tutup, keseruan apa lagi ya? Kesehatan seperti apa lagi ya yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini, di esok hari. Makanya setuju bahwa hidup itu, aduh keren banget loh. Bener, setuju Pak. Banget. Sepertinya keseruan berikutnya adalah Pak Suliadi mau bertanya sepertinya nih. Oke, silakan. Mari. Karena sudah buka kamera. Oke, silakan. Terima kasih Coach Paulus dan Coach Sonia. Saya menyimak dari tadi apa yang Bapak sampaikan luar biasa, bahwa itulah hakikat dari bersyukur itu. Kalau saya lebih cenderung mengatakan bahwa bersyukur itu adalah kesucian batin untuk menerima sesuatu apa adanya. Jadi syukur itu adalah olah batin, bukan olah ucap. Kalau manusia yang mengatakan terima kasih diucapkan sama bibir, itu tanda syukur yang sangat kecil. Tetapi orang yang bersyukur itu adalah kemampuan dia untuk memupuk batinnya, menerima sesuatu apa adanya, dan menempatkan target di bawah ekspektasinya, kemudian terpancar dalam inner beauty mukanya. Makanya saya setuju dengan yang disampaikan oleh Coach Sonia, bahwa seseorang yang selalu memupuk dirinya dengan rasa syukur yang tidak diucapkan dengan bibir, maka akan tercurah dalam aura muka yang sangat luar biasa. Jadi wajah itu untuk menerima sesuatu bisa dilihat. Makanya kalau kita lihat di Jawa, Pak Imam, ada kata semeleh, legowo. Itu kata semeleh, legowo, menerima itu kesyukuran yang sangat luar biasa. Sekalipun itu bahasanya sederhana, tetapi diambil mungkin dari Al-Hadis atau dari Al-Quran. Kalau kita buka Al-Quran itu ada di surat Al-Zumar, ada Al-Baqarah, di surat Al-Luqman. Itu banyak, hadis-hadis lain banyak tentang syukur itu. Tetapi pada intinya adalah berterima kasih tentang apapun yang dikaruniakan Sang Pencipta kepada kita semua. Jadi saya hanya tidak bisa menyampaikan lebih dari itu, hanya menyampaikan terima kasih Coach Paulus, Coach Sonia, bahasan tentang syukur pada malam hari ini sungguh sangat luas, dalam, dan kita dengan bersyukur tersebut
kita masih layak untuk menanamkan cita ke depan, untuk berharap ke depan, karena kita sudah kalau ada yang mengatakan bahwa bersyukur itu adalah menerima apa, tidak demikian. Justru orang bersyukur itu adalah berharap dengan motivasi yang lebih tinggi lagi. Kalau nerima apa adanya itu pasrah namanya itu. Tetapi kalau bersyukur itu tetap berikhtiar, tetapi sekalipun apapun ikhtiar yang didapatkan itu dilandasi dengan berterima kasih kepada Sang Pencipta, karena itu sudah diatur. Saya kira itu pendapat saya, Pak Imam. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini menambah ketebalan iman kita. Amin, amin, amin. Jadi kita ternyata manusia itu kecil. Sang Halik itu yang sudah mengatur semuanya itu. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam. Makasih Pak Suryadi. Makasih Bang. Terima Ya. kasih. Saya merinding dengar ceritanya Pak Suryadi. Betul, Pak. Dan Pak Imam, jadi kalau misalnya Ya, Pak silakan. Suryadi sampaikan turunkan ego, manage expectation. Jadi, jadi kayak ego sama ekspektasi. Ya. Betul. Memanage ekspektasi ya. Oke. Baik, kita masih ada waktu lagi. Silakan. Saya masih mempersilakan teman-teman yang ingin berkomentar. Ibunya nggak ada ini, Pak. Saya perempuan sendiri nih. Iya. Siapa itu ada Kiai, Pak Kiai dari Kediri itu Pak, ada Pak Nurul Iswantoro, Pak Joko Tawanggono. Oh, Masya Allah, ada Pak Kiai dosen psikologi semua itu. Pak Joko tuh mana Pak Joko? Oh, tadi Pak Joko di perjalanan ya, Pak Kiai Nurul Iswantara, monggo, fadhal Pak Kiai, ingin menguatkan. Itu ada di Kupang juga itu Coach. Itu Pak OTW. Oh itu. Ada Pak Iwan Hanggawan juga itu dari Kupang. Oh, yang dari Kupang ya. Ya, Pak Pram. Silakan Pak Pram. Oh ya, Kiai Nurul nih sepertinya. Nah, ini Pak Kiai. Ya. Silakan Pak Kiai Nurul. Ini Pak, sangat menarik Pak. Artinya pembelajaran untuk hidup kita ke depan itu kan kadang-kadang rasa-rasa pesimis itu selalu muncul. Nah, untuk membunuh pesimis itu kan kita juga seperti yang termasuk Pak Sul sampaikan, yang Coach Paulus sampaikan itu. Makanya walaupun sambil jalan Pak menikmati apa yang disampaikan oleh para coach tadi. Oke, siap. Ya, memang optimisme itu mungkin dengan bahasa Coach Paulus tadi adalah drama-drama tadi, Pak. Drama-drama di pikiran kita itu memang harus kita shortcut dengan mindful tadi ya, here and now tadi ya, kesadaran hari ini sehingga kita lebih fokus kepada hal-hal yang positif ya. Itu. Oke. Terima kasih Kiai Kiai. Background fotonya bagus sekali tadi tuh. tiga Trimurti sepertinya itu. Oke, silakan berikutnya Pak Ediansa mungkin ini sahabat di Jambi mau menambahkan Pak Ediansa atau Mas Wid ini Mas siapa ya, Mas Widi atau siapa nih? Widiartono ya, atau Ibu Tu Ismiwati boleh. Pak Made tadi yang awal sekali bergabung dengan kita. Pak Made Surya Sanjaya dan Pasar Bali itu Pak. Ya, monggo Pak Made ingin share. Boleh. Nah kalau di ajaran Sang Hyang Widiwasa gimana Pak Made? Ya Pak Made. Nah ini sharing Pak Made di kalau ajaran Siddhartha Buddha Gautama gimana tentang syukur itu Pak Made? Nampaknya Pak Made sedang bersyukur.
Oke. Siapa lagi? Pak Imam. Ya, Pak, silakan. Pak. Tadi sungguh menarik pernyataan bahwa menurunkan apa namanya ekspektasi. Oh, iya. Ya. Saya malah di gratitude engineering, maksud saya akan menjadi teorinya di buku Gratitude Engineering, bahkan no expectation. Tuh. Jadi pada saat contohnya hari ini, pada saat saya juga punya ekspektasi untuk sesi hari ini. Tapi begitu saya buka kamera, maka saya udah lepaskan seluruh ekspektasi. Sehingga Pak, justru terbuka peluang-peluang yang luar biasa. Hari ini saya sungguh sangat bersyukur, tidak pernah membayangkan bahwa akan ada begitu banyak ide, begitu banyak gagasan. Tadi yang disebut tubuh merinding itu versi saya adalah kita memang secara tubuh nggak terhubung, tetapi ada sesuatu yang menghubungkan kita sehingga kita menjadi merinding oleh karena ada sesuatu yang terhubung itu. Dan pengalaman begitu, Coach Sonia, tubuh bagi saya juga menjadi sebuah pembelajaran tersendiri. Tubuh memiliki kecerdasan. Setiap our body is a bundle of memory. Tubuh kita itu kumpulan dari memori yang luar biasa. Iya. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Mungkin kita akan bisa bahas juga di sesi yang lain. Tapi bahwa keterhubungan kita itu kita di tempat yang lain, tapi kita sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa ada seseorang di luar sana yang juga selaras dengan kita. Dan kenapa fenomena tiba-tiba kita merasa bahagia? Bisa jadi orang di luar sana yang mungkin kita kenal tidak kenal sedang mendoakan kita. Itu bisa jadi terjadi oleh karena pengalaman itu juga. Dan tubuh kita memang luar biasa. Kita selama ini mungkin di tahap-tahap beberapa tahun terakhir ini kita mendewakan pikiran, mindset kita harus bagaimana, Padahal sebenarnya tubuh gitu, kecerdasan tubuh lebih dulu daripada kecerdasan pikiran. Nah, mohon aja nanti semoga nanti kita bisa mengkoreksi dan kalau juga bisa meneguhkan bahwa betapa luar biasa tubuh kita tahu apa yang mesti dilakukan. Kita kadang-kadang tanpa disadari kan kita melakukan contoh sederhana. Kalau seorang anak kecil dia megang ketel yang lagi masak air, begitu dia megang dia merasa panas, dia belum ngerti hukum kalori, hukum solar, belum macam-macam, tapi sedemikian begitunya dia tidak akan menyentuh lagi. Dan pengalaman Coach Sonia tentang inner child itu juga luar biasa. Betapa kita seringkali juga tanpa kita sadari pengalaman luka-luka batin di masa lalu itu menjadi relevan kita di masa sekarang. Padahal sebenarnya kan udah nggak terjadi. Tapi kenapa kita menganggap itu masih relevan untuk sekarang? Nah, ya lagi-lagi bahwa ternyata bersyukur itu mendorong kita untuk hadir di sini sekarang ini selaras dengan kehidupan yang sedang kita jalani dan kita tidak terbebani dengan stres, drama-drama di masa lalu pun juga kekhawatiran, kecemasan di masa depan. Yes. Karena kita hidup di masa sekarang. Besok saya mau makan apa? Nggak perlu lagi khawatir kalau kita dengan sungguh-sungguh serius melakukan perjalanan kehidupan kita hari ini. Karena kalau kita serius, energi kita di sini pasti saya yakin besok itu akan ada sisa untuk yang besok. Bahkan kita juga masih bisa memberikan sedekah untuk orang lain. Karena itu sudah dipanggil untuk dengan apa yang kita lakukan ini bisa membantu orang lain. Dan itu yang semakin meneguhkan dengan sharing-sharing pengalaman di malam hari ini. Saya sungguh sangat bersyukur untuk hari ini. Iya, betul sekali. Sedikit Mas Imam, boleh ya Mas Imam? Iya. Silakan. Bagaimana dengan kalau orang Jawa itu nerimo dan bersyukur? Kira-kira bagaimana Pak Paulus tuh? Jadi salah satu ajaran yang luar biasa itu nerimo ing pandum itu juga sesuatu usaha, juga sesuatu upaya ikhtiar ya, tapi udah kita serahkan ke alam jagat raya, ke yang maha segalanya. Kira-kira bagaimana Pak Paulus? Wah, ini mestinya dijawab oleh Pak Tri sendiri ini. Ini cara saya menerjemahkan dari versi saya yang masih belajar. Jadi seorang petani itu sebelum sawahnya itu ditanami, ya dia pasti akan meluku dulu, mastiin ininya gitu. Kemudian dia juga pasti sudah menyiapkan benih-benihnya gitu. Kemudian setelah ditanam itu juga menyangi dia Pak, namanya menyangi. Kemudian
masih diberi pupuk gitu. Ya. Dan waktu ngambil pupuk itu baunya si petani juga pasti nggak tahu ceritanya gimana. Tapi kemudian begitu semua sudah prosesnya terjadi, maka Duh Gusti, ini semua sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, semampu-mampunya saya sudah melakukan. Tiba-tiba di ujung akhir mau panen, banjir. Apa yang akan terjadi kalau ini? Apakah kondisi itu saya masih bisa bersyukur? Orang lain mungkin mengatakan tidak. Orang lain mungkin mengatakan tidak. Tetapi saya meyakini Bapak petani yang sudah menyiapkan seluruh-luruhnya ini, beliau masih bisa bersyukur. Karena beliau terbuka terhadap begitu banyak pengalaman. Oleh karena seluruhnya sudah diserahkan. Nggak tahu saja bahwa ternyata sudah ada banyak pintu yang dibukakan untuk kesejahteraan Pak Petani ini. Dalam konteks itu, maka nerimo ing pandum itu bukan pasrah bongkoan. Menurut saya ya, mungkin nanti bisa diluruskan. Tapi saya menyerahkan seluruhnya yang saya miliki. Artinya apa? Dalam bahasanya Kristen Katolik, saya itu hanya memiliki satu hal saja. Tetapi itu mesti harus saya berikan. Karena apa? Berikutnya akan dilipat gandakan. Ya. Jadi, saya tidak mungkin menyimpan itu saja. Kalau saya hanya memiliki satu hal yang bisa saya berikan kepada orang lain, yaitu perhatian, maka perhatian yang kecil saya itu maka akan digandakan. Kalau saya bisa menuliskan kalimat ini, maka berikutnya akan ada orang yang menambahkan. Lalu informasi saya kan kecil sedikit banget. Sekarang ditambahkan dengan begitu dahsyatnya, begitu luar biasa oleh Bapak Ibu di ruangan ini. Dari sisi kita adalah ketika saya diberi, maka saya akan membagikan, saya akan memberikan. Dan yang menariknya adalah yang kita berikan tidak akan pernah berkekurangan, bahkan akan dilipat gandakan. Ya, what you give, what you take ya Pak ya. What you give, what you take. Luar biasa ini. Oke, satu lagi Pak. Tadi tentang expectation. Mohon maaf, agak sedikit membuat satu pemikiran ya, baik Bapak ataupun dari Bunda Sonia. Bagaimana kita menzerokan expectation, padahal dalam beberapa hal expectation itu kan harus tinggi Pak. Kita mengekspek sesuatu, tapi bagaimana kita itu supaya lillah akhirnya bahwa kita itu zero expectation-nya. Ini kan luar biasa juga gitu loh. Jadi satu sisi penuh dengan emosi, penuh dengan sesuatu ambisi, tapi hati kita harus kita atur sedemikian rupa gitu. Mohon pencerahannya Pak. Oke, pertama, ini pertanyaannya sudah sessionnya tambahan ini. Advance ini udah pertanyaannya. Jadi saya harus buka-buka buku dulu nih. Nah, sebelum sampai buka-buka buku dulu begini. Jadi kita itu kalau beroperasi dari pikiran, maka keterbatasan yang ada. Ya. Karena pikiran itu kan analisa, baik buruk, benar, salah. Semakin kita cerdas maka semakin kita memilah-milah menjadi potongan-potongan kecil. Ya. Itu analisa pikiran. Maka semakin cerdas kita menggunakan pikiran, maka semakin kita itu terpisah. Nah, sama juga dengan perasaan. Tubuh juga. Tubuh itu kan datang dari makanan. Maka dia akan kembali ke makanan. Kembali ke tanah karena datang dari sana. Nah, sekarang kita akan beroperasi dari mana? Kita beroperasi dari Tuhan sendiri. Kita beroperasi dalam bahasa kita kesadaran. Bahwa begitu kita beroperasi dari sistemnya OS-nya Tuhan, itu infinite. Itu infinite. Itu enggak terbatas. Maka sebagai manusia, ya Tuhan, inilah yang aku cita-citakan dalam hidupku. Tetapi aku menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang sudah aku planningkan. Dan aku terbuka untuk sesuatu yang lebih besar itu. Maka ketika saya menyatakan bahwa keseruan apa lagi yang akan aku jumpai dalam sharing hari ini, saya juga punya ekspektasi, kemudian 10 detik kemudian saya lepaskan semuanya, saya menyediakan untuk dibentuk dalam sesi ini. Jadi saya nggak akan ngotot, enggak gitu Pak, enggak gitu enggak. Karena apa? Semua pernyataan ini pasti akan menumbuhkan kita untuk bertumbuh bersama. Bukan hanya saya yang berbagi, tetapi justru saya yang berbagi ini justru akan mendapatkan berkali-kali lipat. Jadi bagaimana mensirokannya? Kalau menurut saya, setelah saya memiliki ekspektasi yang besar, kemudian rencana Tuhan untuk hidup saya itu jauh lebih besar daripada rencana saya. Maka saya membuka hati saya untuk apapun yang diberikan masukan. Begitu Pak. Ini pengalaman yang masih cetek mungkin ya. Nanti Bapak yang harus menjelaskan lagi ini. Malah duluan Pak. Boleh sedikit tambahan? Nih, ke Sonia. Mau nanya ke Sonia, bisa? Iya, ke Sonia nih, ke Sonia. Ini mungkin boleh sedikit tambahan yang tadi tentang ekspektasi.
Jadi sebenarnya gini, kalau pengalaman saya mungkin juga masih belajar juga ya. Jadi kalau kita itu perlu berekspektasi bukan untuk terus-menerus, lebih kepada untuk apa ya? Cambukan kita untuk bertumbuh, untuk growth. Karena hidup itu juga kalau lempeng-lempeng doang nggak ada ekspektasi, itu kita nggak punya target. Sebenarnya dengan kita punya target, punya goal, lebih kepada kita manage ekspektasi. Manage ekspektasi adalah tadi balik kita niatkan aja kita melakukan sesuatu, berikan manfaat, ekspektasinya hanya sama Tuhan. Gitu, itu yang ibarat tahap untuk kita meyakinkan ekspektasi sama Tuhan itu kan kita butuh proses. Ada yang mungkin berekspektasi sama mungkin si Bapak A dulu, Bapak Ibu dulu, atau berkurang jadi berekspektasi sama Bapak, atau baru lama-lama kita ikhlaskan, kita berekspektasi sama Tuhan gitu. Jadi karena kalau saya mengalami fase di mana saya tidak berekspektasi, misal saya benar-benar percaya sama Tuhan gitu, itu prosesnya itu juga nggak greget juga gitu loh. Kita itu kayak nggak ada apa ya, nggak ada effort gitu, struggling itu kayak ya udahlah gitu, kurang greget gitu. Justru kayak kita kita target, kita ekspektasi kita misalnya nyenengin atasan kita misalnya, setidaknya dengan kita menyenangi atasan toh juga nggak salah. Kita nyenengin orang lain loh, itu kebahagiaan orang lain juga bagian rezeki kita, ya kan? Kebahagiaan orang lain, rezeki kita adalah kebahagiaan orang lain. Tapi yang jadi masalah adalah kalau ternyata yang kita ekspektasikan itu mengecewakan kita, itu membuat kita itu langkah selanjutnya itu menghambat kita untuk lebih baik. Nah, maka itulah kita mengaturnya dengan berekspektasi dia sama Tuhan gitu. Jadi lebih kepada memang mengelola itu yang kita perlu banyak berlatih sih, Pak. Jadi kayak makanya akhirnya kayak melatih itu dengan cara oke, misalnya saya dipercaya untuk melakukan A, project A nih ya. Terus apa sih yang lo harapkan sih Sonia gitu. Saya tuh cuma berharapan ya udah saya lakukan sebagai bentuk peran saya, tanggung jawab saya, tapi niatkan untuk kebaikan, ya kan? Dan berikan manfaat. Udah, masalah hasilnya gimana, bos saya mengapresiasi saya atau enggak, saya terima aja gitu loh. Saya ekspektasi sama Tuhan mau memberikan, jadi saya itu kalau mau dikasih apresiasi sama bos atau enggak ya udah gitu, jadi nggak sedih, lebih kepada itu respon kita saat kita dikecewakan sama makhluk ciptaan Tuhan gitu. Lebih kepada gitu sih. Jadi karena agak itu ilmu tingkat tinggi sekali kalau kita benar-benar no expectation, itu udah kayak ikhlas tingkat tinggi sih. Jadi sabar, syukur, ikhlas. Itu mungkin Pak Paulus udah mengalami fase itu. Jadi nah untuk kita mungkin kalau termasuk saya untuk kayak masih berproses tuh kayak itu pasti akan ada muncul gitu. Cuma ya setidaknya mengelolanya dengan cara berekspektasinya adjust ke Tuhan, tapi kita supaya nggak mengecewakan supaya kita, respon orang manusia itu tidak membuat kita kecewa, yang akhirnya kita berhenti beraktivitas untuk lebih baik. Itu yang kadang kita emosi kita balik lagi yang kecewa gitu kan. Akhirnya stop di situ sih Pak. Gitu. Oke, Coach Sonia, saya mencoba menyambung menjadi benang merah. Jadi sepertinya Coach Paulus, bersyukur itu saya kira juga adalah sebuah dinamika dan perkembangan ya, tidak hanya sebuah kesadaran, pada akhirnya adalah sebuah keterampilan. Ya. Mengelola tadi pertanyaan Patri kan bagaimana kita mengelola ekspektasi dari yang zero kemudian di downgrade-kan dalam versi Coach Sonia kan, berarti kan ini sebuah keterampilan sebenarnya. Yeah. Jadi mental, pikiran dan spiritual kita pun sebuah keterampilan. Dia seperti halnya perkakas juga kan. Oh hari ini kita kayaknya tuning ekspektasinya di level 3 saja dah, misalnya begitu kan. Oh nanti kita naikkan gitu kan. Oh atau kita turunkan. Nah kan itu kan sebuah keterampilan hidup saya kira ya. Yang kalau kita korelasikan dalam konteks pendidikan adalah pendidikan soft skill ya, kalau di anak-anak ya soft skill ya gitu. Nah ini saya kira pencerahan baru buat kita ya, insight baru bagaimana kesyukuran juga sebuah keterampilan yang dinamikanya bisa kita atur sedemikian rupa. Kapan kita memuncakkan diri kita di zero level ya, di mana kalau di Muslim kan kalimat tauhid la ilaha illallah udah nggak ada apa-apa lagi selain Allah kan begitu. Tapi juga kapan kita mesti turun ke bumi kan begitu. Turun ke bumi ketika bekerja ya,
Coba kayak Coach Sonia jadi marketing disuruh no expectation, gimana dia? Mungkin dimarahin bosnya terus itu. Ya kan? Nah, saya kira itu sebuah keterampilan seperti halnya para teknisi, para engineering yang menggunakan alat-alatnya gitu. Jadi bersyukur juga bisa kita jadikan sebagai alat kita dalam meningkatkan kualitas kehidupan kita ya. Saya kira itu mungkin saya coba membuat benang merah hanya dari pertanyaan Pak Tri ya gitu. Mungkin juga sedikit Mas Imam, Bu Sonia, Ya. dan Pak Paulus, bahwa siapa yang mengatakan ya bahwa we as human itu expect the best but ready for the worst, surrender to Ya. God. Kita mesti usaha terbagus, kemudian siap dengan yang paling buruk, tapi semua Ya. pasrah kepada yang maha segalanya. Hal itu juga menjadi filosofi yang cukup menarik ya dalam kehidupan kita gitu. Betul, kalau kita nggak ada expectation mau bergerak bagaimana, kalau kita nggak ada ambisi, nggak ada sesuatu yang mendorong kita, jadi harus ada. Tapi juga kita harus ready for the worst kalau sampai ada apa-apa. Kemudian ya seluruhnya tadi pasrahkan kepada yang maha segalanya. Contohnya ya Pak Paulus tadi mengatakan bagaimana petani ya dalam falsafah Jawa tadi yang namanya nerimo. Tapi nerimonya bukan nerimo pasrah, nerimo yang sesuatu yang dengan penuh usaha, penuh daya juang, dan penuh dengan kesiapan juga. Tapi semua kita serahkan kepada yang maha segalanya. Gitu aja mungkin. Oke, makasih. Pak Imam, Wah. tambah sedikit. Silakan, Wah, jadi Pak. nambahnya banyak nih sekarang jadi. Jadi karena yang dicari keseruan soalnya Coach. ya, apa ya, poin memang tahapan ekspektasi itu setinggi-tingginya. Nah, yang mau dikejar dari no expectation adalah begitu kita sudah sampai di yang setinggi-tingginya, kemudian kita menjalani kehidupan itu udah lepaskan di sana. Supaya apa? Kita tidak terjebak pada drama-drama itu. Poinnya di situ. Dan kemudian saya menemukan pribadi-pribadi yang luar biasa yang hidup dalam no expectation itu, ternyata impian mereka jauh lebih besar. Yang kedua, tahapan berikutnya memang no aspiration, nggak ada aspirasi. Maksudnya begini, kalau bos saya itu bahagia, itu juga kebahagiaan saya. Jadi tidak ada lagi aspirasi. Kalau saya masih aspirasi, kalau gue bahagia, kayak gini, tidak ada satupun yang bisa membuat orang lain bahagia. Atau kebalik ke dalam bahasa negatifnya, tidak ada satu orang pun yang bisa membuat saya sakit hati hingga saya mengizinkan sakit hati. Tidak ada satu orang pun itu. Yes. Nah, kalau kita membuat separasi seperti itu, kita akan melihat orang di luar sana itu seolah-olah mau menyakiti saya. Tapi kalau saya sungguh-sungguh menyadari bahwa aku adalah dia di dalam aku dan aku adalah bagian itu, maka nggak separasi. Jadi aku melakukan yang terbaik itu adalah bagian yang memang orang ini yang kebetulan sekarang dalam tanda kutip kebetulan adalah bosku. Itu adalah bagaimana aku bekerja sama supaya mendapatkan yang terbaik. Jadi no aspiration di situ. Nah, konteks no aspiration memang juga harus dipahami. Yang itu memang ada 5 hal sebenarnya. Ini kan sepotong-sepotong karena Pak Tri munculnya juga sepotong-sepotong sih. Jadi munculnya sepotong-sepotong. Jadi memang betul. Pertama kan tidak ada judgement itu benar salah nggak ada. Baik buruk nggak ada. Karena semuanya tuh indah. Tinggal persepsi kita melihat aja. Bagaimana kita memakna itu. Sebagaimana hambanya melihatnya itu, maka itulah yang akan dia dapatkan. Itu kan kemudian kenapa kita nggak ada judgement di situ. Kemudian no expectation itu muncul dari jadilah yang terbaik dari apapun yang bisa lakukan. Kuasailah bumi dengan segala yang ada dan berikan yang terbaik dari situ. Tapi dalam prosesnya adalah begitu melakukan itu tidak dibuai oleh mimpi. Jadilah. Tetapi saya hidup di sekarang ini dengan impian yang besar itu dan rencana Tuhan yang maha luar biasa itu. Artinya saya tidak terjebak dalam drama-drama yang hanya menjadi impian-impian, tapi saya hidup di hari ini. Kemudian yang disebut separasi itu ya saya melakukan itu bukan untuk mencari penghargaan, saya melakukan untuk mencari pujian, saya melakukan untuk mencari uang enggak, tapi saya sudah diberi dulu kehidupan, maka saya membagikan kepada orang lain. Makanya nggak ada separasi di situ, happy-happy saja. Dan kalau nanti dicaci maki, tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti hatiku hingga aku mengizinkan sakit hati. Ya. Nggak ada. Karena akulah yang artinya dalam psikologi kita bertanggung jawab terhadap apapun yang masuk ke telinga kita. Kita memang bertanggung jawab itu. Wah, ini bisa sampai jam 10 ini.
Karena jam Asik, mantap, mantap. Obsession Oke. kayaknya, Pak. Pak Tri, terima kasih loh masukannya. Waduh. Pak Paulus itu kaosnya luar biasa itu, the gratitude. Harusnya Oh, di iya. bawahnya ada kata-kata nrimo ing pandum. Wah. Warnanya matching loh, Pak, sama kerudung saya. Iya, Saya warnanya. sadari. Dan- Kita selaras, Pak. Iya, itu yang mau saya mau bilang. Untuk Dan color. begitu loh. Keselarasan itu dalam banyak rupa ternyata ya. Ya. Dalam banyak rupa. Betul, Ini gara-gara Pak Imam nih yang nemuin Pak Imam bertanggung jawab atas acara hari ini ya. Jadi abis ini pembagian kaos gratitude ya dari Coach Paulus. Yeah. Asik. Oh. Ya. Pak Tri, kita akan buat Trimo ing Pandum, Pak Tri. Siapa Iya. tahu kita akan sesi itu. Iya, iya, insya Allah Pak, insya Allah. Menarik ini Pak, sesuatu apa ya, suatu skills yang harus terus menerus sampai kapanpun juga, until the end Ya. of the world gitu. Ya. Iya, iya. Boleh, menarik sekali apa yang kita dapatkan dari malam hari ini ya, Coach Paulus, Coach Sonia, Pak Tri ya. Saya kira kita mudah-mudahan esok hari kita sudah mulai bisa mengimplementasikan ya apa yang kita diskusikan tentang 5, 21, 30 ya. Dan mungkin kita bisa memviralkan begitu ya ke teman-teman di sekitar kita tentang pentingnya bersyukur, tentang pentingnya memulai sesuatu yang sederhana tapi konsisten kita jaga ya, tentang betapa berartinya kita menjaga pikiran kita ya, mindfulness kita, apalagi ya tentang betapa dahsyatnya tubuh kita yang disampaikan Coach Paulus tadi ya, dan betapa besarnya juga arti penerimaan ya, nerimo ing pandum, bagaimana kita memulai hari, memulai pikir kita, memulai dengan menerima ya, bahwa kita sebenarnya tidak perlu mencari di luar karena kita sudah diberikan terlalu banyak oleh Yang Maha Kuasa. Tugas kita berikutnya bukan mencari tetapi menerima. Setelah menerima, memahami, menyadari, dan membagikannya kepada manusia lain, kepada sesama, sehingga kehidupan ini menjadi sedemikian indah, karena setiap orang akan memberi, sebagaimana bersama dengan itu pula setiap orang akan menerima. Wah, ini udah kayak sastrawan aja saya ngomong nih. Mantap. Perlu ngopi nih, perlu Pak Imam. Jadi Pak judulnya psikolog kebangsaan dan sastrawan ya. Oke, saya kira itu sekali lagi mungkin Coach Paulus ada kata penutupnya. Satu ini yang saya tanyakan Pak Imam. Oh iya, silakan Pak. Oh iya, boleh. Jadi yang terkait yang terakhir disampaikan Pak Imam tadi, bahwa output yang bersyukur itu adalah keikhlasan untuk berbagi. Jadi keikhlasan untuk berbagi. Nah, saya ingin cerita sedikit ini Coach Paulus dan Coach Sonia. Ini cerita pendek, tapi ini masuk kategori yang mana ini ya? Ada seorang penumpang ketika naik pesawat, di udara pesawatnya goyang, goncang yang sangat luar biasa. Sehingga dia mengatakan bahwa, ya Allah, ya Tuhanku, apabila aku selamat sampai di bawah tidak terjadi kecelakaan, maka akan aku infakkan semua hartaku, rumah, mobil, terbaru, sapi akan saya sumbangkan semua. Nah, kemudian dalam perjalanan, ketika alhamdulillah pada turun sedikit, pesawat agak getaran berkurang. Turun sedikit, getaran berkurang. Ketika turun, dia bilang, ya Allah, masa sampai rumah mau saya sedekahkan? Ya udah, ini aja, mobil aja ya Allah, sama sapi disedekahkan. Nah, ketika turun lagi pesawatnya agak tenang dan tidak goyang lagi, ya Allah, mobilnya nyarinya agak susah ya Allah. Sapi sama kerbau aja lah yang disumbangkan, yang disedekahkan. Begitu berhasil landing dengan selamat, dia bilang, cari sapi juga susah ya Allah. Jadi semuanya tidak jadi. Ini masuk kategori apa ya Coach tuh yang seperti itu? Ya Coach, ini mohon pencerahannya Coach. Silakan Coach Paulus. Ini buka sesi pertanyaan lagi, sampai katanya udah closing statement. Iya, hampir closing, tapi nggak apa-apa, karena seru ini Pak. Ini nggak ngeles ya, nggak ngeles, tapi jam 21.30 saya diusahakan selesai karena ada sesi lagi. Tapi begini, yang pertama adalah kita tidak bisa beroperasi dari perasaan.
Kalau beroperasi dari perasaan, maka kita akan ada tang ting tadi itu. Dan itu kan jelaskan bahwa pada saat udah ini kondisinya sudah terpaksa gitu. Aku berjanji setelah ini saya akan bahagiakan istri saya ya Tuhan. Aku berjanji akan bahagiakan istri saya. Begitu sampai di rumah saya kemudian. Begitu sampai di rumah kondisinya nggak sama seperti yang tadi. Artinya apa? Pada saat afirmasi atau saat berjanji, kondisi itu menjadi sangat-sangat menentukan. Maka kembali lagi bersyukur. Bersyukur itu kondisinya biasa. Nggak ada yang seru, nggak ada yang rame. Kondisinya biasa, harian. Sesuatu yang sangat biasa. Jadi kalau kita bersyukur atau kita berjanji pada kondisi yang biasa, untuk menjadi melakukan, itu kita tidak butuh trigger yang lain. Nah, kita bisa bayangkan kan, kalau kondisi sangat goncang kemudian kita berjanji. Karena apa? Kita beroperasi dari kekhawatiran, beroperasi dari perasaan. Dan itu sangat bahaya. Karena apa? Itu pasti akan ada banyak judgement, ada banyak pertimbangan membandingkan. Nanti begitu udah kondisi normal, tidak akan terjadi. Itu alasannya kenapa dalam sesi-sesi orang kemudian memotivasi diri, begitu keluar dari ruangan selesai. Bersyukur enggak butuh yang kayak gituan. Mohon maaf nih, jadi ngomongnya keras kencengnya gitu. Tapi benar, kondisinya adalah bersyukur itu kan, saya bersyukur melihat matahari pagi yang itu benar selaras. Tidak ada sesuatu yang saya make up, sesuatu yang saya buat-buat. Sehingga ketika saya berjanji untuk melakukan sesuatu, itu ya netral, yang memang itu harus dilakukan, yang itu dilakukan. Nah, menjadi seru ketika tadi diilustrasikan demikian, berarti beroperasi dari perasaan. Maka sama juga beroperasi dari pikiran, itu ada banyak kendala yang terjadi. Bagaimana kalau kemudian pada saat kita melakukan apapun itu, beroperasi dari kesadaran, beroperasi bahwa Tuhan ingin yang terbaik lakukan apa dalam diri saya. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan ingin lakukan yang terbaik dalam diri saya apa. Jadi pertanyaannya bukan menyalahkan keadaan di luar, tetapi adalah ketika aku berhadapan dengan bos seperti itu, apa dalam diriku, keterampilan apa yang bisa aku kembangkan lagi sehingga saya bisa memfasilitasi orang ini menjadi lebih baik. Jadi yang dikejar memang kesadaran kita terhadap yang kuasa yang sudah kita berikan apa. Tuhan sudah berikan ini, lalu apa yang bisa saya bagikan? Tuhan sudah berikan ini, apa yang saya bagikan? Lah, aku ketemu dengan orang yang tidak bisa aku bagi ini. Nggak nyambung nih. Kemudian apa yang lakukan? Tuhan, apa dalam diriku yang bisa aku kembangkan sehingga kami bisa terhubung dan saya bisa membantu orang ini atau kita bisa berkolaborasi bersama. Yang ditarik adalah dalam diri kita. Karena apa? Tuhan sudah sediakan semuanya di dalam diri kita. Nah, kalau kita beroperasi dari sesuatu di luar sana, wah, mobil susah ya nyarinya. Motor aja yang ditarik gitu. Motor kemarin tuh motor yang penuh memori selama 20 tahun saya punya boncengan sama pacar saya. Janganlah yang itu diambil. Pasti akan begitu. Semoga ini menjelaskan bahwa semoga kita tidak beroperasi dari itu. Bahwa sebagai manusia kita juga menyadari segala keterbatasan itu, ya yang dikejar memang kesadaran itu. Supaya kita tidak lalu menjadi labil oleh karena sesuatu yang nanti Coach Sonia, Bu, Ibu kan keren banget, mau nggak jadi ini? Ibu kan keren banget, mau nggak jadi ini? Kemudian diingatkan, Ibu mau nggak jadi ini? Ibu akan menemukan bahwa jawaban dalam hati, saya di level seperti ini, dan saya tepat karena apa? Saya bisa ngurus anak, saya bisa mengurus suami, saya bisa mengurus semuanya. Kalau saya mengejar ego saya, mungkin saya akan di level terus, dan kemudian saya akan berakhir di mana saya tidak tahu. Nah, kesadaran itu yang kita kejar dengan hal bersyukur yang sangat sederhana ini. Pak, semoga ini bisa menjawab. Mohon maaf kalau belum bisa menjawab. Self-control ya. Oke, langsung Coach Paulus langsung dengan closing statement, lalu Coach Sonia baru kita tutup bersama-sama. Silakan. Oke, kita tidak bisa mengubah sesuatu di luar sana, yang bisa berubah di dalam diri kita. Dan kita percaya seluruh agenda kita yang kita miliki, ada agenda yang jauh lebih besar dari yang kita miliki. Maka kita menyerahkan seluruh agenda kita dan menyerahkan sekaligus mendengarkan apa yang persisnya bisa kita lakukan sebagai ungkapan dari jawaban yang sudah diterima dari seluruh kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kemudian kita bisa meyakini kehidupan itu hari baru, hidup baru, berkat baru. Keseruan apalagi yang akan aku jumpai di sepanjang hari ini.
Terima kasih. Oke, mantap. Makasih Coach Paulus. Coach Sonia, silakan closing statement-nya. Kalau dari saya, yakini dengan niat dan tujuan yang baik untuk bermanfaat, lakukan hal yang basic, hal-hal dasar seperti bernafas, makan dan minum, lakukan banyak bergerak, dan lakukan hal kecil diniatkan karena berharap sama Tuhan dan untuk memperbaiki yang lebih baik lagi dari hari sebelumnya. Itu aja sih, jadi maksudnya kita balik ke hal yang dasar untuk mencapai hal yang luar biasa. Oke, kembali ke hal-hal yang dasar ya untuk mencapai hal yang luar biasa. Baik, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat semua ya yang sudah hadir, yang setia sampai 9.30 ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermakna, bisa menjadi inspirasi baru, bisa menjadi penyemangat dan charging baru buat kita semua ya. Besok kita akan beraktivitas dengan semangat baru, dengan insight baru, dengan kelahiran dan keseruan yang baru. Ya, oke, kita jumpa lagi untuk Imam Ratrio Zoom Discussion minggu depan dengan tema-tema yang menarik. Sekali lagi terima kasih Coach Paulus, Coach Sonia, semuanya, Pak Tri, Pak Suliadi. Ya, makasih sekali lagi. Semoga kita bisa jumpa lagi di minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mas Terima kasih Pak Imam, Imam, Coach Paulus, Ya. Coach Sonia, dan Coach semua. Paulus, Coach Jaga Sonia, sehat, dan teman-teman semangat. sekalian. Semuanya. Terima Makasih. kasih. Ya, izin saya close ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.